Jangan takut, santai aja napa. Ya, Waalaikumsalam. Iya, Gimana Bang Suma? Lancar puasanya? alhamdulillah lancar seperti biasa. Selamat menjalani ibadah puasa, Bang Zuma. Iya, makasih. berapa hari lagi nih Lebaran? Berapa hari lagi? Aku udah kirim Tanggal THR 21. ke orang rumah. 21 Lebaran, betul. Iya, betul. Semingguan lagi lah, 10 hari Jadi berapa lagi hari lah. lagi nih? Tanggal berapa ini? 10 hari lagi lah. Oh, berarti udah masuk masa Sekarang itikaf tanggal ya? 12. Udah masuk masa itikaf ya? Ini Iya, harus nelpon nih. Udah masuk masa itikaf kan? Om Zuma itikaf nggak? Itikaf nggak? selalu tikaf. Iya, betul. Oke, Ya, teman-teman, nggak kita boleh. bahas. Oh Kita iya, apa namanya jangan tuh? duda ya, lupa. Iya, ini anak Oh, aku duda anak mau berapa? ingetin dulu nih. Suruh itikaf dulu. Udah anak berapa? Saya anaknya 3, Nggak tahu. anak kandung 3. Anak didiknya yang banyak. Ikut anaknya. Kalau istri udah pernah berapa kali Bang? Baru sekali. Oh gitu. Oke. Kita mana Bang Arjuna ini kok diam-diam baik? Memang ini bukan suara gua nih. Gua yang tanya istri berapa tadi, gimana sih Bang? Aduh. Kok suaranya beda dengan suara biasanya? Dia sakit. Ya, kenapa? Kan suara gua lagi cantik gini, lagi cantik, lagi bikin ganteng gitu. Suaranya Lagi bikin kayak- bikin ganteng suara saya nih Bang. Kalau Menarik gitu dan suara saya kayak gitu. Ada Katias. Kayak ini loh, Bang. Assalamualaikum ya Ukti. Apa Bang? Waalaikum. Kayak suara naga habis bertelur, habis beranak suaranya. Aku baru Apa? bangun. Ini namanya suara ini ya. Apa tuh suara? Atau aku yang naga, bertelur itu apa, iblis deh. Bang Arjuna, yuk angkat tema yuk, Bang Arjuna. Kan iblis bertelur ya kan? Gua lagi mau ngobrol santai aja, kalau abang mau angkat tema angkat aja, mumpung ada Kak Ini suara Lena, Bang Arjuna nih, serius suaranya kayak gitu. Iya. Iya. Oh, alah. Habis telan batu tawas kayaknya ini abangku ini. Gua lagi Sahur- ini kan di aplikasi kan Sahur ada tolak suara telan, Bang. ada Jadi suara. nyangkut, Bang. Di sini kan Iya. di aplikasi ini kan ada suara apa namanya? Waduh, suara tupe gitu. Masa Oh. abang nggak pernah gunakan suara? Suara tupe. Oh, gitu maksudnya. Iya. Iya, ini kan di aplikasi ada Bang. Oke. Tema saya yang semalam di Komal sebelah boleh nggak dibahas di sini? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Aduh, gua nggak tahu nih temanya, soalnya gua nggak ikutin ini live lagi debatnya Bang Suma. Temanya apa, silahkan aja gitu. Suaranya dinormalkan Ini aja, aku Bang. kalau misalnya ini mental ya Om Juna ya. Aku soalnya mau naik mau turun. Lagi di atas pohon ini. Teman kita ini lagi di atas Kemana? pohon. Aku live juga nggak lama nih. Kalau aku Kebetulan mau mental berarti nggak ada ada sinyal. pekerjaan. Iya. Yang ini agama Kristen ini dari mana asal usulnya gitu. Di Komal semalam sebelah belum sampai ke klimaks. Jadi silakan aja, mungkin Kakak Lena bisa jawab begitu. Nanti kita gantian jawab lah. Iya. Kakak Kalau Lena, Islam- iya. Kalau Kak Lena, Islam itu kan selamat jelas malam dulu, sebentar, Mbak. Sapa dulu, sapa. sumbernya. Kakak Lena, salam. Selamat pagi, selamat siang. Salam. Aduh, Masih baru tidur bangun beliau. tidur udah Nah, langsung tuh gua dijambak aja nih. masih Iya, belum apa cuci kabar muka. semuanya? Belum, Kenapa nih masih Kakak Lena nih? baru lihat YouTube.
YouTube baru lihat TikTok udah dijambak ini ya. Otak dan mulut udah belum Iya. sinkron ini Alena nih. Belum, Dibilang belum. YouTube. Aku memang mau jambar kamu kata Alena biar bareng aku di sini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku lupa lagi. Kayak kata Veronica jangan gitulah. Aku lupa pakai topi, di luar panas. Hmm. Gimana abang-abangku? Waktunya katanya singkat. Ini Bang Arjuna kayaknya nggak lama. Yaudah yuk bahas yuk. Ya nggak apa-apa. Iya, dia Nggak nggak lama jelas silakan. sebenarnya. Kak Alena bisa juga jawab ya. Beliau masih Iya. tidur. Boleh, nggak apa-apa saya dengerin. Boleh Kak Alena bilang. Silakan Bang Suma. Iya, kalau di ini kan kita bahas sumber ajaran. Kalau di Islam itu kan datanya ada dalam Al-Quran tentang Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam. Ini kan disebut dia sebagai agamamu. Nah, sumber daripada Islam itu kan berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sejatinya Kristen itu juga berasal dari Yesus. Nah, ini yang saya penasaran. Semalam di Komal sebelah kita belum sampai kepada final penjelasan dari teman-teman Kristen. Kristen sendiri ini asalnya dari mana gitu? Apakah dari Yesus atau dari Paulus atau dari bapak-bapak gereja atau gimana? Ada data yang akurat nggak yang bisa jadikan dasar pijakan gitu? Kalau kami di Oke. Al-Maidah ayat 3, silakan. Oke, kata Kristen sendiri tuh pertama kali di Alkitab itu dituliskan di Antioquia ya. Itu sebuah ledekan gitu buat pengikut-pengikut Yesus. Dikatakan Lo kalian adalah sebentar Kak, bahasnya ganti dong yang ini aja. Waktu belum ada Alkitab itu soal kanonisasi. Soalnya orang-orang banyak yang bingung soal kanonisasi. Kak Alena bilang ke Bang Juma topiknya ganti aja. Soal kanonisasi aja Bang Juma. Nggak apa-apa. Soalnya banyak Nggak orang apa-apa. bingung Bang Juma. Antar aja itu Bunda. Kita nanti pasti juga bahas kalau mau dibahas. Tapi kita harus Bukan, selesaikan. bukan. Itu Cepat. saya tuh mau Ya. ngasih tahu juga di sini, mumpung banyak orang Iya. Muslim juga yang lihat, Iya. Kak Arjuna ya, mumpung banyak orang Muslim Iya. juga banyak yang lihat, Iya. supaya orang itu juga Iya. tahu bahwa kanonisasi itu bukan ngaco-ngaco. Sebelum ada kanonisasi, gereja itu tetap berjalan dari murid-muridnya. Kanonisasi itu terjadi karena Bukan. banyak orang yang memalsukan Injil, makanya ada kanonisasi. Bukan sembarangan Sebentar, orang Ibu. main kanonisasi sembarangan. Itu loh yang Ya, saya mau Bu. ngomong begitu. Bukan main Iya, kanonisasi Bu. sembarangan. Bu. Orang, iya. Bunda, Hadir. sebentar dibahas satu persatu. Enggak, nanti Jangan kalau udah bicara. bahas gini, Iya, Bang Jumanya nanti, juga nanti. pergi. Mendingan bahasnya yang Ya, ini. Pak. Jadi ditukar. Bang Jumanya juga mau Ya, kok ditukar topiknya. Ya kan Bang Juma, apa aja oke ente mah. Iya, jadi gini Bu, soalnya gini, kalau masalah Enggak, saya kanonisasi juga itu, Bang Juma ya, saya penting untuk memberitahu bahwa Iya. Kristen itu tetap berjalan walau dulunya belum ada Alkitab di kanon. Kanon itu tidak mempengaruhi dan kanon itu bukan sembarangan. Kan orang udah tahu isi Alkitab terus di kanon. Ya waktu di kanonnya ngaco orang waktu juga kita kagak belum mau mati, gitu loh. Bu. Iya. Sebentar kita tidak mati, Bu. Sebentar kita tidak mati, Bu. Belum mati Bukan kita, Bu. gitu, Arjunaku. Ini kan ada Juma, Gua jadi sih banyak begitu, yang gua itu nonton. gitu. Iya, nanti juga banyak yang nonton, Bu. nanti arahnya ke sana Bu. Kita. Kalau kita sudah tahu Nanti Kristen kita ini belum dari mati, mana, pasti ketahuan nanti kanonnya ini seperti apa gitu loh. Asalnya dulu, akar utamanya dulu. Akar Kristen ini dulu yang kita gali dari mana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon yang kerja-kerja telepon. Gitu dong.
Sebentar di mute dulu ya Bu ya. Dan Pertama, Ini suaranya ada yang pertama pecah ya? kali coba di mute Bang Jani coba mute. Nah coba ngomong, Bang Suma coba ngomong. Cek 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 suara saya. Suara saya stabil. tes. Bagus, kedengaran bagus. Tes tes 1 2 3. Bagus juga. Oke. Bang Arjuna aja yang kayak robot. Masalahnya di hostnya ini suaranya gatel banget, gue pengen garuk tuh. Apa sih serak-serak Iya Men- iya iya. menyebalkan gitu. Serak seksi ya. Enggak. Kayaknya Serak-serak orang sakit. User 2456 ini itu kayaknya kresek-kresek deh suaranya. Udah bagus kok semua. Ayo teman kita lanjut. Oke. Aku kali ini. Bentar. Tuh kan benar kresek-kresek. Kresek-kresek itu hostnya. Iya, betul. Hmm. Oh. Iya, ini saya lanjutin lagi ya. Itu pertama kali kalau yang catat di dalam Alkitab, kata Kristen itu disebutkan itu pertama kali di Antioquia. Itu sebuah ejekan atau olok-olokan untuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, kalau Kristen sendiri ya sudah ada itu, karena arti Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya semenjak ada yang mengikutinya sudah ada Kristen. Jadi hanya saja tercatat di Alkitab itu ya pertama kali itu di Antioquia. Semua yang mengikuti Kristus itu dikatakan Kristen. Dasarnya jelas sekali dari abad pertama itu sudah ada. Coba Koko Charlie mungkin mau nambahin Koko Charlie. Aduh, kok lagi Aku nggak baru enak. masuk nggak tahu pertanyaannya apa. Ya, jadi Bang Juma tuh menanyakan Kristen ini ada sejak kapan gitu. Oh, kekristenan ya dari abad Iya. pertama sih memang. Dari abad pertama. Murid-murid Yesus itu sudah jelas dikatakan Kristen. Karena artinya kan pengikut Kristus. Kristus Yesus. Ya, sebenarnya gini, dikatakan Kristen itu karena itu kan sebenarnya ejekan buat Iya. mereka. Kenapa dikatakan ejekan? Karena mereka itu mirip Kristus. Kristen itu artinya mirip Kristus gitu. Jadi dan sedangkan menurut orang-orang Yahudi itu kan Kristus yang disalib itu kan hina gitu menurut orang-orang Yahudi yang nggak percaya ya. Jadi ya ejekan itu adalah Kristen gitu. Itu ejekan sebenarnya. Awal-awal seperti itu sih. Tapi ya kalau yang namanya dikatakan agama ya itu ntar baru abad 16 kan kalau yang Kristen ya, Kristen Protestan ya. Iya. Tapi kalau dari gereja mula-mula itu ya namanya semua Katolik jemaat mana gitu. Sebelum terjadi perpecahan gereja. Seperti itu. Iya. Aja sih. Baik. Kalau dari penamaan kita sudah paham, saya paham gitu ya. Pertama kali disebut itu kan tertera di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ayat yang- Bang, jangan pakai nomor Bang. Kisah Kita Para saling Rasul. menghargai loh Bang. Iya. Oke. Jadi ketika kemudian dikatakan di sana di Kisah Para Rasul 11 ini mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Nah, ini yang menyebutkan murid Yesus di sini atau murid-murid yang ada di sana sebagai Kristen kan orang-orang Antioquia. Nah, yang saya maksud ini legitimasinya dari Yesus. Ada nggak dari Yesus sendiri yang kemudian menyebut bahwa kelompoknya kemudian disebut seperti itu, seperti Kristen? Ya kalau dari Yesus sendiri ya nggak dikatakan seperti Kristen. Kenapa? Karena ya tadi kan saya udah bilang itu ejekan orang-orang di sana gitu kan. Ejekan, nggak mungkin ya Yesus mengejek umatnya sendiri saat itu kan.
Nah, terus Iya, kalau dikatakan Yesus, apakah Yesus mendirikan gereja? Iya, betul, Yesus mendirikan betul. gereja, tapi bukan bangunan ya. Tapi di Jemaat. dalam Matius 16:18 ya kalau nggak salah itu dikatakan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Itu aslinya bergerejaku, bukan jemaatku. Dan memang LAI setelah kan terjemahan yang terbaru ini memang sudah dikembalikan bahwa Gereja itu ya, gereja, gitu. bukannya jemaat lagi gitu. Karena kalau jemaat itu lebih ke arah parsial. Jemaat di sini, jemaat di sini, jemaat di sini gitu. Tapi kalau kesatuannya itu gereja gitu. Jadi Yesus Eklesia. mendirikan gereja, bukan mendirikan agama Kristen ya, tapi mendirikan gereja. Kristen bukan agama. Betul sekali. Dan kekristenan itu bukan agama yang berdasarkan kitab, tetapi agama yang berdasarkan relasi gitu. Ya, oke. Saya pada kesimpulannya penamaan Kristen sendiri ini tidak pernah dinobatkan oleh Yesus. Kita sepakat di situ, tapi Belakangan. Itu kan belakangan. Saya udah iya, bilang. iya, iya. Artinya penamaan Kristen ini muncul belakangan gitu. Yesus sendiri tidak menamai pengikutnya dengan sebutan itu. Betul. Iya, Kemu- tapi kemudian, iya, Yesus gimana? mengatakan pengikut-pengikutnya itu sebagai muridnya. Iya, iya. Jadi pengikutnya itu sebagai murid dan Yesus tidak menyebutkan mereka ini adalah Kristen kan gitu. Sebenarnya Kemudian, maknanya juga sama saja Kristen, karena semua orang Kristen itu pasti mendapatkan baptisan. Dan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya seperti ini kurang lebih ya di Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Maka itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Yesus sebenarnya melegitimasi semua orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, jelas dikatakan mereka adalah murid-muridnya. Murid-muridnya ini kan dikatakan Kristen. Sebenarnya Yesus melegitimasi itu semua. Siapa saja yang menerima baptisan itu sudah dipastikan dia adalah pengikut Kristus atau Kristen. Itu sudah jelas. Cuman kata-katanya saja itu baru pertama kali di Antioquia. Yesus jelas melegitimasikan itu. baik, ya itu pemahaman dari saya, kita hargai ya. Terus kemudian ketika di dalam pernyataan Yesus sendiri bahwa dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sampai kapan kemudian ada pernyataan Yesus bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Boleh tunjukin ayatnya di mana, Bang? Biar kita baca bersama-sama. Matius 24. Bentar ya. Matius Iya. 24. Matius 15 kayaknya, Matius 15. 15 ayat. Maksud Iya. Bang Juma gimana Nggak itu? apa-apa, Sampai nggak apa-apa. kapan tuh biarin, maksudnya? biarin, biarin dulu, bentar. Ya, Matius berapa? Kan gini, kan Matius kalau kita 24 ayat berapa? Matius Sebentar, 15 Bang, ayat berapa? Matius 15 Ayat 24. ke? 24. Matius 15 ayat 24. Oke. Oke. Terus? Ya, ini kan pernyataan Yesus sendiri sebelum terangkat ke langit. Aku diutus hanya kepada domba-domba. Nah, domba-domba ini kan Bani Israel. Jauh loh, Bang. Jauh dari sebelum dia diangkat. Jadi gini. Iya, betul. Jadi Betul. gini, ini perikop tentang perempuan Kanaan yang percaya. Jadi perempuan Kanaan kan bukan orang Yahudi ya waktu itu. Jadi dikatakan aku diutus hanya untuk domba-domba di Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi walaupun Yesus berkata demikian, kita lihat hasilnya itu adalah
anak dari perempuan itu disembuhkan juga gitu. Ya, maksudnya gini loh Bang. Jadi- Pemahaman saya loh ya sebagai Ya, seorang ya. muslim. Tapi kalau gini Bang, kalau misalnya Gak sebagai apa-apa seorang kok. muslim, tunggu bentar Maksud sebentar. dari pertanyaan Bang Juma belum saya tangkap sih. Maksudnya Nggak apa? apa-apa. Jadi maksudnya Bang Zuma kan ini kan Yesus kan untuk bahasa Israel aja kok sampai keluar Israel ya kan. Ada Tapi lagi dombaku tunggu- yang lain di Yohanes itu tunggu ada sebentar, lagi. tunggu sebentar. Tapi kita karena kita bahas perempuan Kanaan yang percaya, di mana perempuan Kanaan itu adalah orang asing. Jadi orang asing itu pun juga disembuhkan Tuhan gitu. Orang di luar dari bangsa Israel. Tuhan juga Yohanes berkenan 10 ayat kepadanya. 16 Pak, Yohanes 10 ayat 16. Iya. Betul. Ada lagi dombaku yang lain itu sudah Iya. jelas. Baik. Dan begini sih Bang Juma, itu Yesus itu berkata seperti itu juga bukan nggak berdasar ya. Karena ada juga pernyataannya yang seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, itu di Matius 21 ya Bang Juma, ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi memang bangsa Israel ini sudah dinubuatkan memang bahwa kerajaan Allah itu akan diambil dari mereka dan diberikan kepada bangsa lain. Iya, baik. Jadi gini, Matius 15:24 itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau dikata, ini pemahaman saya loh ya, pandangan saya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara saya mengambil Yohanes 10 nomor 16, ada lagi domba-domba di luar kandang. Nomor dong Bang, udah dibilangin. Hargailah kan. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan ini bukan Al-Quran Bang. Jadi jangan Ya, tapi- sampai saya seakan-akan menyamakan. Alkitab itu kan kitab suci kami kami tahu cara membacanya. Jadi ketika Anda membaca dengan cara Anda ya itu nggak elok sih sebenarnya, karena kita kan dialog santun ya, nggak saling menghujat. Apa yang salah Bang kalau saya mengatakan nomor? Ini kan memang Enggak, itu nomor, Bang. memang nggak boleh Bang Juma. Ada toleransi beragama, di mana umat tersebut mengakui itu adalah kitab sucinya. Cara pembacaannya adalah ayat. Jadi ya untuk toleransi orang lain pun berbicaranya dengan ayat. Memang itu suatu etikanya begitu Bang Juma. Tapi ayat itu kan, etika. iya maksud saya gini loh. Itu kan kalimatnya. Gini loh. Ayat itu dari prinsipnya. kata Al-Quran itu Mbak. Jangan Astaga. ikut Al-Quran, Ya enggak udah, saling bagus. rendah hati aja kan. Iya. Bapak di sini Bapak kan di sini nanya toh. Iya Padahal betul. ya, Tapi ya udah. Anda nggak bisa memaksakan saya menjadi rendah seperti hati. jemaat, Ya kan? jemaat gereja. Ya kan kita bisa saling menghargai toh. Tapi nggak boleh menghargai seperti nggak itu. bisa kemudian merusak akidah saya toh Mbak. Menurut Iya kan? akidah kan lagi bahas Gini Bang akidah. Juma, ayat Masa- itu kan bukan milik agama tertentu. Ayat itu suatu bahasa di Saudi sana. Ketika saya ke Qatar juga orang ngomongnya pakai bahasa Arab. Saya beli Samsonite, orangnya ngomong di Qatar pakai bahasa Arab, terus saya dibantu translate. Saya bilang, can you speak English? Supaya orang tahu Jadi dia pakai bahasa membedakan Inggris. antara Jadi firman artinya itu Tuhan bukan yang ada di terkadang aku Al-Quran. Bang Juma gantian. Jadi itu artinya ayat itu bukan kalimat ayat itu. Kenapa bukan maksa kali sih suatu harus jadi Islam gitu? Kayak ke Islam-Islaman enggak? Kenapa? Enggak gitu Mbak. Kenapa Mbak, enggak dah, ke Yunani-Yunanian sampai aja? Kenapa? Bukan, Kenapa saya harus sih, ke Islam-Islaman Bang Juma, gitu? Saya sih lebih Bu, suka be yourself ya. Saya tidak mau Sudah. menyamakan diri saya dengan orang lain. Nah, kalau Tapi- begitu jangan gunakan Oh, kata wait. ayat. Ayat itu dari Al-Quran kan gitu. Wait, sabar. Hmm. Gini, dalam terjemahan juga bukan number, verse, bukan number gitu loh. Ya, first Itu bukan tak- number. First, Juga second, tidak bisa third, fourth. diterjemahkan. Jadi- Bang Juma, Bang Juma Saya udah rasa tahu kan? teman-teman Jadi harus bilangnya ini Bang harus Juma, membiasakan gitu, meninggalkan Nggak biasa. istilah-istilah Islam. Nggak bisa. Harus dibiasakan Seperti gitu itu, loh. Bang. Bang Kasihan Juma, orang ini nggak niat ayat diskusi kami dan kayaknya juga ini. Bang Juma, kitab suci itu kami, ada Bang. yang namanya first, second, third, fourth. Ya, Fifth. silakan Bang Juma dengan tahu. cara saudara.
saya dengan cara saya kan gitu. Jangan dipaksakan. Sudahlah ngambilnya dari Al-Qur'an, kalian paksakan juga saya harus ikuti cara saudara-saudara saya di sini. Jangan. Nah, sebentar dah kalau gitu Bang Juma, ini saya ngomong ke saudara Kristen saya dulu ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Iya, saya ngomong ke saudara Kristen dulu ya Bang Juma ya. Gini saudara Kristen, gini, kan Alkitab itu dipelajari oleh orang-orang yang pada sekolah teologi itu. Jadi saya nggak mau mengambil banking vocabulary-nya Bang Juma dengan ngomong hasbabun nuzul. Itu kan ada asal usulnya kenapa Injil itu timbul. Contohnya, tidak semua orang yang menyebut namaku aku terima gitu ya. Itu kan ada asal usulnya. Di Alkitab itu kan nggak ditulis asal usulnya itu dari mana. Tapi orang yang sekolah pendeta, yang sekolah teologi itu pada tahu asal usulnya bahwa ada orang yang mengambil keuntungan dari situ. Jadi yang namanya Alkitab tidak bisa orang bebas menerjemahkan. Oke, orang bebas mau menerjemahkan seperti Anda Bang Juma. Tapi kalau menafsirkan Anda salah, ya menafsirkan. Bila Anda menafsirkan salah, ya kan Anda baca letterlock dari situ, nggak tahu asal usulnya karena hanya pendeta yang belajar asal usulnya. Ketika para orang seperti Alena, Chai dan lain-lain ini yang belajar meluruskan ini loh sebenarnya dengan background yang ini, ya itu Anda wajib nerima karena menurut ajaran letterlocknya ya itu yang benernya. Jadi contohnya gini nih Bang Juma. Misal Bang Juma tes lab darah ya. Terus Bang Juma tesnya apa? Urium kreatinin, asam urat, SGOT, SGPT. Semuanya tinggi, tapi Bang Juna ngerasa sehat. Enggak, saya sehat. Tapi data yang paling benar adalah data lab tadi bahwa Bang Juma tidak sehat berdasarkan hasil lab tadi. Begitu juga yang ini, ketika Bang Juma menyimpulkan A, belum tentu A. Yang benar adalah orang-orang ini yang sudah mempelajari itu yang benernya gitu loh. Jadi nggak bisa diterjemahkan ke sini ke sono terserah bacanya kan itu di Alkitab itu nggak ditulis. Kadang ada yang nggak ditulis hasbabun nuzul kalau Bang Juma bilang ya. Kalau saya tidak ditulis asal usulnya. Jadi Bang Juma apabila diterangkan oleh orang yang sudah mempelajarinya, ya itulah yang paling benernya. Karena yang paling benar dia yang udah mempelajarinya. Begitu sih saya. Terima kasih saudara-saudara. Singkatnya gini bahwa namanya Alkitab itu ada teks dan ada konteks. Nah, kita membaca sesuai dengan konteksnya, nggak cuma sekedar teksnya doang gitu. Dan memang kita saling menghargai, kita saling menghargai di mana Bang Juma. Gimana? Kalau mau klaim-klaim kayak gini, yakin Bang Juma mau mendengarkan itu enggak di dalam Alkitab? Kira-kira Arab sana memanggil Allah itu semuanya atau bagaimana, Bang? Kira-kira orang-orang di Arab itu memanggil Tuhannya itu dengan sebutan Allah, bukan? Iya, betul. Di Arab loh ya, bukan di Semua sini ya? Di Arab. Semua ya? Oke. Ini saya bawa kisah terus? para rasul, bentar ya. Ini makanya kalau Abang mau mengklaim ayat itu dari Islam, saya rasa Abang keliru. Tunjukkan aja di mana bahasa Yunani ada kata ayat. Harusnya kalau bahasa Yunani itu paragrafos. Jadi Matius 15 paragrafos 24, bukan ayat. Larinya ke Al-Qur'an jadinya kan gitu. Abang setuju ya? Kata orang-orang di Arab sana menyebut nama Tuhannya itu Allah ya? Setuju nggak? Betul. Ya, betul. Oke. Ini saya bacakan ya. Menurut Abang ini bagaimana nih? Kisah para Rasul 2 itu dikatakan ya. Ini para apostolik atau para rasul itu sudah berbicara dan memberitakan Injil itu dalam bahasa nih ya. Saya bacakan ya. Media Elam penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang di Roma, dari Roma, orang Kreta dan orang Arab. Ini untuk abad pertama. Ini di abad pertama. Orang-orang di Arab itu sudah mengenal kata Allah. Itu penggunaannya di dalam Alkitab.
Atau kitab Iya, saya orang-orang yang di Arab jadi sana. gini, Jadi gini, kalau Bang, Mbak. sebentar, belum, biar saya selesaikan. Jadi kalau Abang Juma kalau mau mengklaim Eh, ayat itu dari Islam, sementara orang-orang di Arab sana yang percaya kepada Yesus Kristus itu sudah menggunakan kata Allah terlebih dahulu. Ini kalau berdasarkan ini, Abang tadi setuju kan? Orang di Arab dibaca sana memanggil di, nama Tuhannya itu dengan kata Allah. iya, Dan dengarkan orang-orang dulu, Mbak. Kristen di Arab sana, sebentar. Dan orang-orang Kristen di Arab sana jelas memanggil Allahnya itu Allah. Tetapi itu untuk penyebutan Generic name. Allahnya orang Kristen, bukan Allahnya orang Islam. Karena Islamnya belum ada. Di abad pertama Islamnya itu belum ada. Belum ada Baca orang Islam. dulu kisah para rasulnya. Iya, Yang kisah tadi para itu rasul ya 2. nomor 11-nya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Orang Kreta dan orang Kreta Arab. dan Kita orang Arab. mendengar mereka. Iya, betul. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita Dalam sendiri. bahasa Bahasa kita sendiri. Bahasa apa itu? Orang Yahudi bahasa apa, Mbak? Tahu nggak kenapa mereka mengatakan dalam bahasa kita sendiri? Abang harus Iya, bahasa lihat apa? lagi. Itu Para Iya. rasul. Balik, Bang. Ini nih. Saya baca Bahasa apa? bentar. Bahasa apa? Orang Yahudi ketika mengajarkan agamanya itu dalam bahasa apa menurut kisah para rasul 2 ini? mereka Ya, bahasa Arab. mereka itu Bahasa ya termasuk ada orang Arab juga. Bahasa Arab, Bang. Dibaca dong Ini nomornya. saya baca ya. Ini saya iya, baca ya. iya. Sebentar. Iya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka menggunakan masing-masing Hmm. mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, itu dia. Berarti, Ya, dengar itu dulu, bahasa yang berarti kita pakai. para rasul ini Tuh, lanjutin. sudah menggunakan bahasa Arab. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri Yang mereka asal kita. pakai. Kita orang Mereka itu Persia, diberi Media, Ini Elam. sebenarnya sudah disebutkan di sini, teman-teman. Baik orang Yahudi Iya. maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, Ayat kita satu. mendengar mereka baca. berkata-kata dalam bahasa kita sendiri sebelumnya dong. tentang perbuatan-perbuatan bahasa besar yang dia. Iya, ini yang menuliskan Lukas. Lukas bahasa apa? Lukas bahasa Iya, apa? No. Itu Makanya jangan baca ayat dipelintir, Bang. keempatnya. Jangan dipelintir, Bang. Baca ayat Justru keempatnya. saudara-saudara yang memelintir. No. Ini, Ini saya tulis, bacain ya. ini yang berbicara. Saya Saya tanya bacain. dulu. Ini yang berbicara di dalam Lukas 2 ini siapa, Bang? Sebentar. Iya. Yang berbicara Ini di sini dia. siapa? Bentar, ini Bang Zuma. Orang tanda Arab. kutip loh, tanda kutip. Iya, yang berbicara di di kisah para rasul 2 ini orang Arab. Yang tercengang-cengang itu gini nih, dengar baca ayatnya dari Ayat atas 4-nya. ya. Ayat Ko 7. Charlie, Ya. Ko Charlie dari ayat 4 ini dikatakan Oke. seperti ini ya. Dengar ya Bang Juma ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi murid-muridnya ini menggunakan bahasa setempat. Enggak. Iya. Oh, Anda jangan. keliru. Nah, giliran saya coba saya pahamkan kepada saudara. Baik orang Yahudi maupun Kamu orang Islam penganut. loh. Kok berikan paham Alkitab? Loh, Kita karena paham Anda betul. Anda Iya, membengkokkan makna yang ada di kitab sendiri. Kamu Bukan membengkokkan. Ini Makanya- kami yang jelasin. Ini Alkitab kami yang jelasin. Kamu diam. Saudara-saudara mengimani, Wah. bukan memahami dengan akal tapi dengan Kami iman. yang mengimani, kami yang Nah, punya Bang Alkitab, Zuma, kamu diam. Bang Kalau Zuma, misalnya kami yang melintir Bang Zuma. Al-Quranmu, kamu gimana rasanya? Kami Silakan kalau Anda bisa, silakan Bang kalau Anda Zuma, bisa bahasa Bang Quran Zuma nggak silakan. bisa bahasa Arab. Masalahnya Anda nggak bisa. Gitu Kami loh. jelas memahami Alkitab kami. Bagaimana Kami Anda Bang bisa Zuma, memahami? Karena Bang Anda Zuma memplesetkan adalah isinya. umat Umi. Mana? Bang Zuma Yang umat umi itu yang tidak mengerti bahasa kita. Ya, itu adalah Ah. baginda Anda. Itu Oh, baginda enggak Anda dong. Umi. Makanya Alqur- kami maklum Anda tidak mengerti apa-apa. Kami maklum. Anda tidak Ya, mengerti apa-apa. Silakan. Nah, Anda bisa ini mengerti makanya bahasa saya Yunani enggak, Dani? jelaskan. Enggak, saya tanya dulu. Anda bisa baca Nah, kitab nggak Anda usah, dalam nggak bahasa usah, Yunani? nggak usah Ya, supaya jauh-jauh. kita tahu siapa yang buta Kenapa? huruf di sini, siapa yang umi. Makanya saya katakan Oke, lanjut. bahwa kata Allah itu sendiri itu sudah Kok dipakai larinya? Bang. Kenapa Jemaat- lari ke kata ini. Allah? Kenapa lari ke Karena kata Allah? ini membawa kata ayat. Tadi, loh, Saya juga ayat bisa itu bahasa membuktikan Al-Quran. kata Allah itu. Kenapa Kata larinya ke kata Allah? kata Allah itu karena abang tadi kan komplainnya membahas kata ayat. Ayat itu kan punya orang Islam nih. Kata Allah Saudara-saudara yang sendiri, saudara-saudara pertama yang kali, komplain, bukan saya. itu Saya hanya pertama kali sudah mempertahankan digunakan. akidah saya.
oleh orang-orang Arab yang berkeyakinan Kristen. Jadi Anda kalau mau mengklaim kata Allah juga Anda boleh hapus dari Al-Quran Anda. Kenapa? Karena kata Allah itu sudah digunakan sebelum Islamnya ada. Nah ini, tadi kami masih bertoleransi. Anda mengatakan ayat nggak boleh itu punya orang Islam. Nah, ini kalau saya bawa Abraham, keturunan Abraham lebih dulu daripada Kristen. Orang-orang keturunan Ismail menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Kristen itu muncul belakangan. Eloah, itu kata dasar Bahasa Arab itu. Jadi kembali kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Kita ini siapa? Nah, Orang kita di situ orang-orang di situ. Iya, kita ini siapa? Orang-orang setempat. Loh. Makanya abang nggak ngerti. Loh, jadi penulis Kisah Para Rasul 2 ini nomor apa? Orang Arab gitu. Itu kan tanda kutipan perkataan loh. Itu perkataan mereka loh. Mereka tercengang-cengang gitu. Bukankah mereka nih ya, baca ya ayat ini yang menulis Kisah Para Rasul ini orang Arab ternyata ya. Bagus. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, tanda kutip itu kata mereka loh ya. Kata mereka itu, ini orang-orang bukankah setempat mereka ini semua orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kitanya siapa? Yang mendengar, ya. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Coba di nomor 11 coba dibaca, Bang. Bang, jangan langsung nomor 11. Kita baca dari atasnya ada Bang. Bahwa tadi yang ditunjukkan kata ini. Nah, terus kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita dengan perbuatan-perbuatan besar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi memang kitanya itu yaitu orang Kreta, orang Arab itu. Gitu. Jadi memang ketika dalam kejadian Pentakosta ini para rasul itu berkata-kata dalam bahasa asing, bahasa yang di luar orang Yahudi. Jadi mereka itu mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa itu gitu. Jadi orang-orang yang mendengar itu mengerti gitu. Di mana mereka memberitakan Injil, mereka menggunakan bahasa setempat. Gitu. Ya, maaf ya Pak, jangan berpolemik. Makasih. Oke, nah sekarang kenapa Anda tidak menggunakan bahasa yang ada di Indonesia? Nah, ini bahasa Indonesia, ini kan terjemahan. Ayat bahasa apa? Kita balik lagi ke situ. Nah, kan tadi saya diprotes karena saya mengatakan kata nomor bahasa Indonesia. Kenapa justru Anda memaksakan saya? Bang Juma. Ayat itu kalau di Indonesia kan apa, Bu? Ibu. Itu beda, itu bukan kitab suci. Ini kitab suci ini. Ya, saya bukan memarahi. Yang memarahi justru kita balik. Justru teman-teman di sini yang marah ketika saya mengatakan nomor. Lucu kan? Nah makanya kenapa Anda memaksakan saya harus membaca kitab saudara seperti membaca Al-Quran? Bang Juma dengerin dulu pertanyaan saya. Kenapa Bang Juma tidak marah ketika diomong pasal 378 ayat 4? Tadi kan saya tidak marah. Itu dia bawa ayat, Anda nggak marah. Saya kan tidak marah dari tadi. Anda yang marah ketika saya mengatakan nomor. Oh, tentu marah karena kenapa itu marah? Bukan nomor kok. Itu bukan nomor kok. KBBI, kenapa marah? Udah berasimilasi. Kenapa marah? Harusnya yang marah itu saya, bukan Anda. Kan lucu di sini. Anda yang lucu marahnya kenapa kepada saya doang? Kenapa nggak marah kepada pemerintah? Yang marah siapa? Saya tidak marah. Cuman saya ditegur ketika saya mengatakan Matius 15 nomor 24. Kalian yang protes. Kenapa saya yang tadi di sini kita pakai Bu Yuser, dengarkan saya sebentar. Udahlah, mereka ini kan pengikut Nabi Umi. Jadi kita maklumi, mereka hanya
Udah membacakan apa-apa. saja dan tidak mengerti. Tidak Sudahlah. apa-apa. Kalau kalian tidak umi, kalian pasti ngerti bedakan Tuhan dengan utusan Tuhan. Makanya saya Oh, tanya ngerti. tadi, Ada, Kak. Kak, Kristen Kak, ini Lo Anda paham bisa menemukan tiap titik hari terang dan bahasa etimologinya Allah itu apa? Masa tiap hari gini Islam tuh nggak ngerti-ngerti tuh kenapa sih? Coba lo mikir kalian. kita Karena umat Islam Bisa itu gitu ya, paham. kalian ya. Kita umat Islam itu Tiap paham. hari bahas Kalian Allah aja itu yang apa, buta Allah itu huruf yang apa. tidak bisa Udah membedakan dijelasin. gitu. Ganti. Kalian yang buta Tenang, huruf. Tuhan dan Allah itu berbeda, udah dijelasin juga. Tapi Nah, kenapa yang ya buta suka huruf itu Zuma kalian. nggak Dari paham tadi ya kan kalian ya? tak biarkan aja Ada karena si dia Zuma umi itu loh. kan Yang katanya umi itu kalian. Ituin sama orang Islam ya, kayaknya di up terus kayaknya bagus gitu. Ya kan, jadinya Bentar. jadinya kayak begini kan. Nah, tadi saya katakan Matius 15 nomor Jadi 24 kasih tahu protes. etimologi Tuhan seperti apa. Allah itu Ya, coba bagaimana, etimologi Tuhan apa? dijelasin. Tapi tetap Kena nggak kepada Yesus? Oh. Kena nggak kepada Yesus etimologi Tuhan itu? Kena nggak? Kayaknya begini udah berapa kali Zuma selama hidupmu nanya begini, coba. Kapan? Kapan saya tanya dan kapan Anda jawab? Iya. Etimologi Tuhan nyampe Sama nggak ke apologet Yesus? lainnya. Ayo. Ayo. Apologet Kristen lain. Ayo coba etimologi Tuhan sampai nggak kepada Yesus? Coba, saya ingin tahu. Etimologi itu apa sih? Kena nggak kepada Yesus? Tuhan adalah. Nah, terus sandingkan dengan Yesus, nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Coba. Etimologi Tuhan apa? Tuhan adalah Karena pencipta. otak Yesus lo pencipta, masih mana Islam, dalilnya? Makanya nggak nyampe. Ada banyak Gitu. dalil yang mengatakan. Ya, coba. Otak lo masih Islam, makanya nggak nyampe. Oke. Saya minta satu dalilnya. Saya minta satu dalil. Yesus itu pencipta. Coba. Coba. Satu ayat, satu nomor aja dari kitab saudara bahwa Yesus itu pencipta mana? Gantian bicaranya. Dari tadi ganti-gantian kok, Bang. Silakan. Host. Silakan satu nomor saja. Di mana Yesus Itu, mengatakan dia ya. pencipta? Nah, Yohanes Ada. 1 ayat 3 itu segala 3. sesuatu Mana dijadikan ada? oleh dia dan tanpa dia tidak enggak. ada satu pun yang telah terjadi. Salah. Itu satu. Bentar. Oke, saya akan bantah itu. Saya akan bantah. Nggak akan bisa dibantah itu nggak akan bisa Saya bantah. Yesus juga mengatakan seperti ini ya, aku telah ada bahkan sebelum Abraham jadi. Itu juga artinya saya apa? bantah semua itu. Nggak akan bisa kamu bantah, nggak akan Ya, bisa. kasih saya waktu. Saya kasih waktu. Boleh? Saya buktikan. Boleh ya? Nggak akan bisa. Yohanes kamu 1 nomor membuktikan 3. apa-apa. Itu kan? Yohanes 1 nomor 3. Segala Silakan. sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Firman. Yesus atau Firman? Yesus atau Firman? Firman itu kan telah jadi manusia, itu jelas. Yang saya Itu adalah tanya Yesus. Yesus atau Firman? Yang saya tanya Yesus atau Firman? Makanya kamu baca jangan satu ayat. Di ayat ke-14 Saya kan minta, yang saya minta dalilnya di mana Yesus itu pencipta, di mana? Yes, aku telah ada sebelum dunia dijadikan. Menurut Anda itu apa? Artinya? Aku Hanya ada ada sebelum dunia pencipta. dijadikan. Di mana Ya, itu? hanya Di ada. mana itu dalilnya? Di Oke, mana? Yohanes, Di mana? bentar. Yohanes berapa itu ya, Bel? Santai. Aku telah ada. Yohanes 13 ayat 13, 1 Korintus 8 ayat 6. Banyak loh dalilnya. Banyak. Mana? Coba jangan kayak gitu. 58, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu Aku ada juga ego sebelum ini. aku ada sebelum Abraham ada gitu. Jadi itu Bentar, membuktikan yang dia aku ada telah Tuhan. ada. Jadi orang-orang yang sebelum Abraham ada sudah ada, itu artinya dia Tuhan juga gitu. Itulah Yesus itu. Bukan, Yesus itu bukan, firman bukan. itu. Bukan seperti Nantilah itu. ditanya. Aku Bel, bentar Bel. Di mana ayatnya ya, Bel? Yang aku telah ada sebelum berapa dunia ya? dijadikan itu mana? Bentar ya. Bentar. Ini biar gue jelasin. Amsal 8 kali. Salomo ada sebelum semua dicipta. Oh, Diam dulu Zuma. tapi Bang Zuma paham nggak? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Artinya di Ya, dunia ini hanya ada pencipta dan yang diciptakan. Jika dia Yesus- sudah ada sebelum dunia Itu- Dijadikan. Yesus Sebentar. itu diciptakan. Oh tidak. Anda salah besar. Makanya saya katakan, loh. kenapa Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Di dunia ini hanya ada pencipta dan yang diciptakan. Dia sudah ada sebelum ada yang diciptakan. Artinya dia adalah pencipta.
Saya mau menjelaskan ini Oh kepada Anda. gitu. Makanya di Yohanes 1 Dia ayat 3 pencipta. dikatakan, Hmm. tidak ada yang jadi tanpa Dia. Artinya apa? Dialah penciptanya. Makanya dikatakan di Kejadian 1 ayat 1. Itu Allah menciptakan itu dengan firman-Nya. Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itu sudah Firman jelas. jadi manusia. Maksudnya apa itu? Firman menjadi manusia itulah maksudnya Yesus. apa ini? Itulah Yesus. Nah, coba Itulah coba. firman yang Firman ada menjadi sejak kekal bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 Iya, ayat 1. maksudnya firman ini apa? Yesus ini apa? Firman ini apa? Yesus itu adalah inkarnasi firman. Maksudnya inkarnasi Firman itu kayak telah manusia menjadi berubah menjadi manusia menjadi bukan meja gitu. berubah, bukan berubah. Jadi gimana? Firman telah menjadi manusia itu artinya firman itu menambahkan kodrat kemanusiaan. Maksudnya gimana itu ya? Firman menjadi manusia Inkarnasi, gimana? berarti masuk. Berarti firman itu Ya, firman ini bersama-sama apa? atau Ya, berperikoresis. dijelasin dulu firman ini kemanusiaannya. apa? Firman ini apa? Firman ini adalah daya cipta Allah, Daya C. sudah ada Oke. sejak kekal dalam hadirat Allah. Jadi daya ciptanya Tuhan berubah menjadi manusia gitu. Menambahkan Daya yang dibilang ciptanya Tuhan atau logosnya Allah itu diutus. Dirubah menjadi manusia. Bukan berubah, tapi menambahkan kodrat kemanusiaan. Sehingga dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa dari dirinya gitu. Oh, bukan Masih seperti dong, itu. kan itu kan perikoresis Loh, tadi katanya sudah menjadi manusia. menambahkan. Di mana itu? Menambahkan itu seperti apa? Firman itu telah menjadi, dengarkan, firman itu telah menjadi apa? Menjadi manusia. Daya cipta itu telah menjadi manusia. Betul? Betul. Di mana? Di mana dalilnya menambahkan? Di mana? Oke. Dua kodrat. Yang ada di dalam Yohanes 1 itu, firman itu telah menjadi daging. Jadi daya cipta Yohanes itu telah 1 menjadi ayat 1 daging. bunyinya firman itu Allah. Ya firman betul. Yang kita bahas ini Yesus. Ya Yesus memang itu bukan itulah firman. Yesus yang dibilangin sih. Oh salah, Memang salah. itu, Ren. Gini loh Bang Juma. Bentar ya Kak, Bang Juma, Anda pahami dulu nih. Yohanes 8 ayat 58. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu tuh dibantah. artinya jarak antara Nggak bisa dibantah. Abraham dengan Yesus Dibantah, itu jauh itu sekali ratusan dibantah. tahun. Kamu nggak nggak bisa dengerin ya? dibantah. Mau pernyataan bantahannya Yesus mau. Oke. Ini Bang Zuma. Itu kalau kita melihat kata aslinya ego emi. Itu di Tahu, Paulus juga mengaku ego emi. Paulus juga ngaku ego emi. Nggak ada. Nah, mau ndak bukti? Mau ndak? Nggak ada ego emi. Mau ndak bukti bahwa hanya Yesus yang mengatakan. Mau nggak bukti bahwa Yesus mengatakan dia itu tidak seperti yang Anda harapkan? Aku ada sebelum Abraham ada. Mau nggak pengakuan Yesus? Bilang ego emi. Loh memang itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Yesus itu sudah ada dari dulu. Kalau manusia mana mungkin sanggup hidup dari sebelum Abraham sampai setelah Abraham ratusan tahun. Itu tuh makna konotasi. Itu Pengkhotbah 3 coba Anda baca. Jadi kamu Pengkhotbah nggak bisa 3 nomor mengartikan 13. seperti yang Nomor kamu. 15. Kalau logikamu nggak jalan ya kamu nggak bisa Ya, ngertiin. coba Anda baca dulu Pengkhotbah 3 nomor 15. Loh, kamu ini Juma ya kalau ngomong. Yang sekarang itu ada satu-satu dulu Juma. sudah ada. Nggak ada. Yang ada sekarang dulu sudah ada. Pelan ya Pengkhotbah teman-teman 3 saya nomor ngomong dulu 15. penyakitnya ternyata ada di sini diskusi dengan Juma ya. Pasal 1 nih teman ya. Saya cuma kasih tahu kalian penyakitnya Juma. Pasal 1 ya. Dia menerjemahkan Alkitab semau dia. Padahal tadi sudah saya bilang. Teman-teman menerjemahkan apa Juma, tadi? kamu diam kalau nggak lagi kejar kelojotan. Kamu Nah, kalau kan nggak mulai. lagi kelojotan diam, saya lagi ngomong. Pasal 1 ya, Juma tuh menerjemahkan. Nah ini Juma ngomong diam dulu Juma. Ini bukan masalah perempuan, ini masalah penyesatan, Bang. Bukan masalah perempuan. Juma juga mulutnya kayak perempuan teman.
Oh Ya, iya. sekarang Ya, kan begini. gini. Ketika Cuma kamu puasa nggak? Cuma kamu puasa nggak? Tunggu sebentar teman-teman. Cuma kamu Ya, puasa nggak? saya sama seperti Yesus puasa. Tunggu saya puasa. Puasa kamu Juma, saya kasih tahu. Lagi kelojot. Ya. Bu Heri sebentar Bu Heri. Aku sama Puasa seperti kamu Yesus, puasa. Juma, kamu puasa, tetapi kamu masih ada salah kepada saya karena kamu memfitnah saya di depan umum. Ya, Mulut kamu yang wallahualam. seperti perempuan itu Ya kan kamu memfitnah ajaran saya, kasih. Kamu kan mengatakan ajaran kasih. saya mengingatkan kamu ada Kamu kan kesalahan. ajaran kasih. Kamu kan ajaran Mulut kasih. kamu yang seperti perempuan Kasihilah itu musuhmu. memfitnah saya di depan umum. Kamu bilang saya ngata-ngatain kamu, gosipin kamu kawin, selingkuh, kedapatan di mobil. Kamu bilang kamu punya bukti. Kamu bilang kamu dengar sendiri dengan telinga kamu, tetapi kamu pembohong. Kamu tidak punya bukti sampai hari ini. Saya pernah ketemu ya udah, dengan kamu kamu ya. laporkan aja, Saya laporkan aja. dengar kamu nggak perlu. Saya cuma mau laporkan. buka siapa kamu. Kamu adalah Laporkan. emak-emak. Mulut kamu seperti Sekelas emak-emak. Ustadz yang Kamu berberakan gini berkata. ya, Miss, ya? Laporkan, nanti kita bahas Kamu di persidangan seperti gitu. emak-emak. Kamu seperti emak-emak. Saya bawa itu tidak buktinya, perlu. kan gitu. Mana buktinya? Saya Nggak tunggu usah. kamu berapa buktinya. Ya, kamu laporkan Kamu biar nggak saya punya bawa bukti. ketika kamu Nggak bilang usah cerita gitu, jangan emosi, saya santai. denger kamu sendiri. Iya, kamu Santai, bilang begitu. santai. Saya ketemu kamu di tempatnya Bapak Jangan Rantai karena Perak, tidak bisa. kamu Kadang sudah tidak bisa bahas nggak agamamu, perlu kamu diem. lari Tapi saya mau masalah kasih seperti kamu ini. perempuan, mulut kamu kayak Ajaran mulut perempuan, kasih. ya. Ajaran Mulut kamu kasih kayak dan perempuan, santuni. kamu puasa, tetapi kamu masih memfitnah orang lain dengan bebas, ya. Kamu Ajaran tidak ada rasa kasih. bersalah. Nah, Pak, Nggak saya salah, justru karena memang itu fitnahan dari pihak kalian kok. kamu, Memfitnah saya nggak ada saya. hubungan dengan Videonya siapapun. masih ada, Mulut saya simpan kok. mulut sendiri. Mana buktinya saya? Kamu bilang, Udah, kamu saya laporkan. dengar kamu Miss Esther, kamu kamu laporkan sendiri aja. saya dengar kamu menggosipkan saya. Kamu bilang saya selingkuh, saya kedapatan di mobil Ya, dan itu kan saya dari kawin dengan kalian. selingkuhan saya. Pura-pura Saya mana nggak tahu lagi. Kamu Fitnahan pura-pura kau. nggak tahu. Kamu itu mulutnya mulut perempuan, mulut emak-emak. Iya kan? Saya cuma bilang satu sama kamu. Kamu pakai BH aja cuma. Itu aja. Bye-bye. Tuh, ya, ingat pakai BH. Nggak sanggup Pak bahas Arjuna, agamanya, pakai pertahankan BH. agamanya, Kami larinya ke sering topik kayak membahas gitu. agama kami. Kalian cuma mengandalkan polisi kok. Kalau di Indonesia ini ada kebebasan kami Ya, ini kan berbicara. negara hukum. Kalian runtuh kalau kami punya kebebasan seperti Eropa. Kalian Runtuh apa? runtuh karena Runtuhnya di mana? Kamu bisa baca Yasir Quran? Kadi mengatakan, Hah? Yasir Kamu Kadi bisa baca mengatakan Quran? banyak bolong-bolong di dalam runtuh. kitab kalian. Bible aja Yasir kalian Kadi nggak kamu paham. bolong. Yasir Bible Kadi aja kamu itu nggak seorang paham. scholar, Bible ya. aja kamu nggak Tetapi bisa paham. kamu Yesus dengan kau mulut katakan kamu yang kayak Tuhan. emak-emak, Kristen kau itu nggak bisa doang jelaskan andalan kamu. asalnya Kalau Kristen itu kami dari bisa mana. sanggup, kalau kami bebas bicara, kalian habis cuma. Apa yang kalian Cuma jawab menang. tentang Kristen? Kamu cuma menang Ternyata mulut mak-mak. Kristen Kamu itu cuma adalah menang mulut hinaan. mak-mak. Kamu Itu cocoknya adalah pakai cacian. brother. Itu adalah Kamu cocok makian pakai agama bra. kalian. Ya. Kamu Agama cocok kalian pakai bra. itu Nggak apa-apa. namanya saja Tuhan dari kami bisa hinaan. mengganti Kan kehinaan gitu. untuk menjadi berkat. Nah, apa Tuhan kami Berkat. dan Berkat. kami diberkati Berkat itu karena bahasa itu Al-Quran. kalian iri. Kalian Al-Quran itu iri. asalnya kata Kalian berkat iri. itu. Sebelum ada Islam udah ada bahasa Arab. Ya, Ya itu betul. kalian cuma Tapi klaim. Kristen, Kalian Kristen cuma di klaim. Indonesia ini, Sebelum Kristen di ada Indonesia Islam, ini kenapa larinya ke orang-orang sudah Arab-Araban? menciptakan bahasa Arab. Iya, kenapa Karena dulu kalian ke orang Arab-Araban? Kristen lebih duluan. Katanya Bahkan benci kalian nggak orang punya Arab. bukti bahwa Kitabnya ke kalian Arab-Araban. punya Tinggalkan ke Yunani-Yunanian. punya arkeologi yang Artinya ada sudah kata sadar bahasa Arab bahwa Allah. agama Kalian nggak yang punya. keluar dari Yunani itu Justru agama orang pagan. Kristen Ngerti? yang punya, ya. Kamu menangnya cuman mulut emak-emak. Lah, dan apa kamu bedanya cocoknya dengan pakai bra. mulutmu? Itu Saya mulutmu memang nggak mau berhenti. emak-emak, wajar. Ini nggak Wajar, berhenti saya mulutmu emak-emak. bicara. Kamu mulut emak-emak itu doang menang kamu. Ini Kamu mulutmu memang nggak cocoknya berhenti. pakai BH Nah, Juma. ini mulutmu Kamu nggak memang berhenti. cocoknya pakai BH. Benar. Kamu tidak berani minta maaf. Pakai BH. Dia tidak berani meminta maaf ketika
ketika dia sudah jelas-jelas salah memfitnah orang di depan umum. Ya, banyak buktinya. Anda lapor, Kamu mau nggak fitnah usah saya. ngamuk-ngamuk Kamu di cocoknya sini. pakai BH. Ya. Kamu Baru saya bawa cocoknya pakai buktinya kan gitu, biar Mana terseret buktinya? semua teman-teman kamu itu. Oh iya, Esther, saya tahu kamu Esther, cuma Esther, mau biar kamu cuma biar mau teman-teman. Maksudnya begini, gantian Kasihan dong Miss Esther bicaranya. di report. Pasti di report. Maksudnya gantian bicaranya gitu Ya maksudnya. silakan, sampai selesai. silakan. Coba teman-teman Kristen bantu dia untuk laporkan saya, biar semua fitnah-fitnahan Prisca. kalian itu teman-teman Kristen Udah- itu saya bawa gitu. Kak, Maaf, kalian maaf udah ya, mau orang mulai. Kristen Fitnahan- itu berbeda fitnahannya- terbalik, berbanding aduh. terbalik. Kristen itu berbanding terbalik dengan Islam yang suka nyuruh lapor-lapor, maaf ya. Itu nggak kelas banget, nggak kelas banget. Yang laporin saya Lapor-lapor udah itu cuman bersusun yang ciri-ciri laporin saya, orang-orang cuman yang nggak ada yang tembus karena ada bukti. Yang suka lapor banyak. itu ciri-ciri orang yang nggak mampu apapun. Kalena, Itu dia. Udah, Kalena, kembali. mau tahu nggak jawabannya Kembali ke Kalena? tema yang tadi, Kalena kembali mau ke tahu nggak tema yang jawabannya apa, tadi. Kalena? Jadi gini teman-teman, Apa? jadi gini teman-teman. Saya Walau ceritain alam. kepada Ini. kalian ya. Pojok tuh walau-alam. Kak, Apa? gini. Dengar Pak Yesus Arjuna- Yesus Pak aja dipitnah Arjuna- terkutuk Pak sama Arjuna, agama kalian. Saya kasih luang waktu ya. Saya mau Tuhannya cerita Bani nih Israel seperti dipitnah apa waktu menjadi itu. manusia. Jadi Kan begini gitu teman-teman. ajaran kalian. Pada waktu itu saya ada di roomnya Rantai Perak, ya. Itu dia datang. Dia ngobrol Ya kan memang sama fitnahan itu dia ada ngomong muncul. sama Pak Sola Gracia. Fitnahan itu ada ke saya memang. Sola Gracia, sorry. Solata BM, Pak Bombo. Fitnahan Dia itu ngajak. ada memang dari Kemudian saya di kalian. situ ada di situ, tiba-tiba kemudian masuklah si Kores, si Selamet. Selamet Bagaimana bilang, lah dia nanti, bilang ya? gini. Cuma Yesus dipitnah dia habis-habisan bilang, sama Miss kalian. Esther, Nah, dia inilah akibatnya nggak nanti. cukup gentle kan, Orang dia ngomong. menghalangi saya cerita. Ya, Dia nggak betul, cukup gentle. betul. Orang semua sudah tahu, Esther. Nggak usah. Esther, orang semua Saya sudah akan tahu, kasih tahu. Esther. Tunggu, saya akan beberkan apa yang kamu lakukan ke saya. Minta maaf, ya, nggak punya nyali. Jadi waktu itu begini teman-teman, Kores masuk, lalu Kores bilang, Esther kamu jangan kemana-mana. Ya udah Kamu Bu mau Esther udah. disidang. Saya minta maaf Bu diam, Esther. diam, kamu nggak diam. Saya jelasin semuanya, biar Saya semua orang minta tahu. maaf Bu Diam, Esther. diam. Udah saya minta Diam. maaf. Saya Kan mau saya jelasin, minta maaf. saya mau jelasin permasalahannya. Kamu nggak boleh. Berarti saya Anda jelasin. tidak mengadut ajaran Saya kasih mau berarti. jelasin supaya semua Teori tahu. aja. Nggak apa-apa, biar semua tahu, semua clear. Semua clear. Apa itu? Jadi pada waktu itu teman-teman, si Kores bilang, Miss Esther kamu jangan kemana-mana, kamu mau disidang. Saya bilang, sidang apa? Emang siapa kamu? Saya bilang Makanya begitu. hati-hati kalau mulut Diam. cerewet begitulah Kamu jadinya. diam, meminta maaf. Kamu harus diam, harus terima kesalahan Kan kamu saya dengan minta cara ya. Kores bilang gini, dia bilang, oh iya, Esther, kata gitu. Tunggu, katanya si ini, dia menggunakan kata antara dua, saya lupa, habisi atau siksa. Si Kores ngomong ya, siksa atau habisi. Fitnah lagi. Kemudian fitnah saya lagi, bisa buktiin, fitnah saya lagi. bisa buktiin antara Ya, dua ini. silakan. Saya akan ingat. Alah, saya ada di situ rekamannya. kok, nggak ada Saya ada nggak ada rekamannya. kata-kata itu. Nah, ntar, Alamak, saya pilih ada dua, ditambah-tambahin. siksa atau habisi. Ya, ada Siksa dua atau itu. habisi. Emang Dengerin. Candy? Diam. Cuma saya akan bikin VT-nya. Tenang, saya kalau saya silakan. bicara, Kenapa saya nggak bikin dari kemarin kalau saya- emang ada? Tenang, saya buat kamu khusus. Saya udah ingatkan dulu ke kamu. Ya, saya ingatkan dulu ke kamu. Jadi gini teman-teman, kalau saya bicara saya bukan tukang fitnah. Saya tunggu VT-nya ya. Ya, tenang. Oke, Oke, oke. saya akan bikin. Saya akan bikin. Ya, kalau Oke. saya tidak bikin VT-nya, saya bisa minta Pak Rantai Perak untuk bikin VT-nya. Jadi Alah. begini. Lalu dia Sudah ada bilang judul. gini. Dia bilang begini, Miss Esther, kamu itu nuduh saya, gosipin saya
itu selingkuh. Dan saya kedapatan dengan teman selingkuhan saya keselingkuh di mobil dan itu yang saya nikahin. Begitu yang dia sampaikan ke Ya saya. kan itu pinahan dari kubu Diam, kalian. itu tidak ada hubungannya dengan saya. How stupid you are. Makanya saya minta maaf. Diam. Kamu minta maaf kayak saya paksa. Sudah 3 kali kita bertemu sejak ini kamu baru minta maaf. Diam. Kan kamu ajaran kasih, Diam. saya mau lihat ajaran kasihmu. Saya ajaran kasih itu menerangkan segala sesuatu, bukan Ya udah, membiarkan terangkan semua lah. tertutup. Ah, Diam. udah, kau terangkan lah Makanya kamu cepat. diam. Makanya kamu diam. 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 Ya udah, cepat, Kamu cepat, cocoknya cepat. pakai BH. Udah, Jadi cepat. teman-teman, dia bilang begini ke saya. Oh, saya Kamu saya itu mau bilang, fitnah saya, kan Diam. gitu. Ya udah, aku Diam. bantu. Cuma kamu diem dong. Kalau kamu ngomong terus, secara takut, tidak minta maaf. panik, maka Anda Betul. menghalangi orang berbicara gitu loh. Please Betul. deh diem. Toh kamu mau minta maaf, muter-muter, mau lama kali merendahkan dia. harga Saya diri akan itu. rinci banyak omongan kalian ke saya. Cuma menutupi materi yang kita kaji bahwa Kristen tidak dari Yesus. Nggak masalah. Ini kesempatan buat saya ngomong ke kamu. Saya kan ketemu dengan Ya, kamu. iya, saya dengar, Waktu silakan. itu saya ketemu kamu di tempat rantai perak, saya diam saya menunggu kamu meminta maaf. Ya, Karena saya udah konfirmasi sama Kores. Tetapi kamu silakan. nggak punya nyali. Ya, kamu nggak punya nyali. Sekarang saya kesempatannya untuk menjelaskan betapa kerdilnya apa yang kamu lakukan itu. Ini Jadi dia aib, tuduh ini saya aib dari kubu kalian loh sebenarnya. diam. Saya nggak peduli ngomong apa. Bentar Bu. Bu Yusur turun bentar ya, saya mau naikin adik saya dulu ya. Punten Ya ya. nggak apa-apa, bentar Kak. Iya, saya akan Ya, turun. makasih ya. Saya Makasih akan ya. turun. Bentar, saya ngomong gini doang. Miss Esther, saya itu host, naikin Iya. ini dong host. Iya, Naikin Kiamat 2 dong adik detik saya. aja saya ngomong ke Alena. Miss Esther, tolong diceritain yang rinci pelan-pelan. Saya tuh pengen denger mengenal mau Bang rinci? Juma. Apa Ini sih orangnya ceritanya? dipotong. Tolong Bang Arjuna beri waktu ke Kak Esther menjelaskan secara pelan-pelan dan rinci. Ada 630 orang yang bisa mengenal Bang Juma dari Makasih ya Bu Yusur ya. prepare-nya. Bang Terima Arjuna kasih naikin semua Kiamat. teman, mohon maaf ya. kalau saya ada Naikin salah. Kiamat. Sama-sama. Naikin Iya, adik cepat, saya. cepat. Cepat silakan. Sudah. Ada Terus, lagi Bu Esther? Ya. terus itu pada permintaan yang di bawah saya akan jelaskan dulu. Dan saya memang juga terbeban untuk menceritakan ini. Ya, salam Pak Kiamat, selamat pagi. Shalom. Ya. Ya, shalom. Ya, sorry ya Kiamat ya, sebentar ya. Jadi saya bilang ke dia, saya minta bukti. Kalau saya memang mengatakan itu, jangan ngomong, jangan kayak perempuan, jangan kayak emak-emak. Saya bilang ke dia, ada. Dia bilang, saya mendengar sendiri. Orang saya ada di situ. Saya udah bikin VT katanya gitu teman-teman. Juma bilang ke saya udah bikin VT. Kasih, saya bohong nggak lagi, peduli. bohong lagi. Ya, enggak apa-apa. bohong Saya lagi. akan share, akan Kebohongan habis kedua. dari sini. Dari sini, setelah dari sini nanti saya turun, saya akan ini kan, akan bikin VT-nya, ya. Ya. Tenang. Dia bilang Terus? saya punya buktinya. Saya udah bikin VT. Saya bilang, saya buktikan. Kasih tunjuk ke saya. Saya kasih tunjuk ke saya buktinya. Saya tuntut bukti. Saya tidak ngomong macam-macam teman-teman. Kalau saya cuma bilang mulut kamu mulut emak-emak, kamu penggosip. Saya ngomong begitu. Lalu si dia bilang, si Kores bilang, iya, ada bukti kata gitu, ada direkam katanya. Ini saya udah minta. Tidak, saya nggak peduli. Saya mau bukti. Saya dengar sendiri katanya gitu. Kamu ada di situ. Saya ngotot. Mana buktinya? Saya ngotot hanya bukti ya. Karena saya mau itu laki-laki tuh bisa diomongin, omongannya dipegang, jangan kayak perempuan. Makanya saya ngomong ke dia tadi, kamu harus Jadi pakai perempuan BH. tidak bisa dipegang katanya ya. Kamu harus pakai BH. Ya, Iya. itu yang saya tersinggung itu nanti, saya- Kiamat tersinggung nanti disuruh pakai BH Bisa. gimana sih? Kemudian teman-teman dia kabur. Bu Esther, maaf. Tadi kan maaf, ini kita angkat tema aja biar Iya. ini mumpung Boleh, ada sebentar, boleh. Kiamat. Sebentar. Oh, dia minta maaf. Bentar. Zulkifli seperti apa sih? Iya, coba sama saya Zulkifli. Itu. Ayo. Sebentar. Berani? Berani dong, berani. Iya. Benar Yuk, teman-teman, yuk. tunggu sebentar. Boleh ya, sebentar. Saya cuma ketika saya ngomong, saya ada dasarnya. Jadi saya habis dari sini, saya akan kasih VT, teman-teman boleh ngecek semua.
Ya, saya akan mention kamu, Mbak Juma. Oh, saya nggak follow kamu, jadi nggak bisa mention ya. Teman-teman yang Iya. bisa itu Juma, tolong mention dari VT saya. Ini aib dari kubu kalian loh. Ke Ini dia, perilaku kalian loh, itu dia- Esther. Gini, dia Esther, memfitnah Esther. saya di depan umum. Saya tunggu lama, udah lebih dari sebulan, teman-teman. Udah lebih dari sebulan. Esther. Ya. Ini kan fitnahan Jadi dari kubu Juma, kalian, saya Esther. tahu Juma, kalian itu modal lapor doang. Saya tidak akan lapor kamu, Juma. Oh, saya tunggu. Nggak- kalau mau dilapor nggak perlu. silakan. Nggak Biar kita perlu. buka-bukaan Karena saya kan tahu gitu. Indonesia itu Siapa seperti yang memfitnah, apa, Pak. siapa yang jadi korban Saya fitnahan tahu, di sini. ya. Kamu merasa Oke. korban kan lucu. Ya, saya akan buktikan kalau kamu memfitnah Ya, saya. saya tunggu, Ya, saya oke tunggu. teman-teman, Pak Arjuna, terima kasih. Saya tunggu. Terima kasih ya. Yang korban Percuma, saya Bu. kok di situ yang Bu kayak Esther. sakitan gitu. Bu Esther, percuma kita itu ngelapor pun tetap aja yang bener itu pasti Nggak, disalahkan saya nggak akan karena lapor. kita Iya, saya minoritas. nggak akan lapor kok. Ih, teman-teman. kamu Saya udah salahkan tahu. penegak hukum berarti. Nggak apa-apa, saya udah tahu kok. Ya, Penegak tapi hukum disalahkan. Ya. Dia lagi Nah, mau saya kasih teman-teman ada 600 di sini, betul. 600-an lebih, nanti bisa lihat di VT saya. Oke. Iya, iya. Thank you ya. Baik. Iya, Miss. Oke. Ini kan belum Kristen ya. Kalau Zuma ya pasti ditantang harus malah. Nanti dia kalau misalnya kabur ya. gimana Saya ya? nggak akan kabur. Iya, tapi saya soalnya kalau kesini. misalnya kiamatnya ke rumah Anda kan Anda kick, Anda Oh ya? blokir, Anda begini, Anda Oh begitu. enggak, kami cuma malas saja membahas materi-materi Islam itu dari mana ada Oke, ilmunya? timer. Mbak Islam Rati. itu mana ilmunya? Coba kita Iya lihat iya dulu. iya iya. Iya, Oke Mbak oke oke. Zuma. Oke, silakan Iya, silakan. Mbak. Buktikan. Ya, Zuma. tema yang Oke. tadi tentang Kristen. Oke, dan Bang, Islam. Iya. Enggak, kan tadi udah Iya, Islam, iya. Islam Langsung aja, temanya Al-Quran. ajaran setan gitu aja. Oh, boleh, Ajaran boleh. setan. Oke. Boleh. Yuk. Boleh. Mm-mm. Mm-mm. Saya kasih narasi dulu ya. Timernya. Oke, timer. Timer lah. Saya kasih narasi dulu ya. Ajaran setan ya, ajaran setan. Oke. Yang Ya, bisa kita timer tunggu suruh timer aja. aja dulu. Yang di bawah Ya, siapa yang bisa timer ajaran- nih? Itu loh. Host. Siapa yang punya timer ketik 1? Enggak usah pakai timer, enggak usah pakai boleh, timer. boleh. Pakai timer, Nggak nggak usah. usah Gini. Modal Saya- Timer. Saya di sini dengarkan. Saya nggak takut. Iya. Justru karena saya tidak takut, makanya saya tidak mau pakai Iya, makanya timer. pakai timer aja. biar teratur. Sabar. Oke. Sabar. Teratur gini. Paspornya menggunakan kata silakan. Setelah Bang Oke. Kiamat mengatakan Oke. kata silakan, Bang Suma Baik. silakan berbicara. Demikian pun sebaliknya. Iya. Setelah Bang Suma mau bicara 1 jam nggak apa-apa. Yang penting menggunakan Orang nggak paspor tertib. Pak silakan. Arjuna, Bapak Iya, kan nggak tahu baik. Zuma aja sih, pakai timer aja. Enggak. Dia menjelaskan Islam aja. Saya Gini, nyimak. dengar. Hah? Saya tidak bahas Kristen sekarang. Saya kasih panggung kepada Kiamat membahas Islam. Oke, Arjuna. Saya kasih panggung si Kiamat membahas Islam. Saya Enggak, dua tidak arah, bahas Pak. Dua Kristen. arah. Enggak. Sebentar. Enggak. Islam aja. Sebentar dulu. Kalau ada dengar. Islam aja. di peraturan- Al-Quran aja yang kita dengar. bahas. Dengar peraturan di sini, kalau ada yang memotong ketika belum menggunakan kata silakan, saya akan turunkan. Oke, Kalau ada yang bos. Siapapun Oke, dia. gitu. oke. Jadi kita bahas Islam aja Bang ya. Kiamat ingat ya, paspornya silakan Bang Kiamat. Bang Kiamat Kita juga nggak saya usah akan bahas turunkan kalau Kristen memotong karena Kristen itu kan Dengar, tadi dengar, sudah dengar. dijawab bukan dari Yesus. Dengar. Ya kan? Dengar. Jadi udah ketahuan Kalau dari ada mana. yang memotong sebelum menggunakan kata silakan, saya akan turunkan. Deal ya. Siapapun dia, baik Bang Kiamat atau Bang Suma. Yang sebelum Islam nggak usah menggunakan dinaikin, cukup saya aja sendiri. Nggak usah Iya, dinaikin. sebelum Kalau perlu menggunakan Kristen aja kata naikin. silakan saya akan turunkan. Yang lain diam. Silakan. Oke. Silakan Anda buktikan Islam itu ajaran setan. Silakan. Saya kasih waktu. Saya nggak bahas Kristen di sini Dua karena arah aja, dua lawan arah. saya Dua cuma arah selevel Kiamat ini nggak ada apa-apanya. Dua arah. Oke. Dua arah Iya. aja. Silakan. Nggak usah Islam aja. Silakan. Buktikan Dua Islam arah. ajaran Ini setan. Orang Kristen, ngapain lo? Nggak apa-apa, Emang lo nggak apa-apa, tanya biarin aja. Kalau dia Heeh. memang Iya. membentuk itu. Iya. Oke. Bentar ya, Saya dudukkan diri saya sebagai orang Islam ya, Kiamat. Jadi kamu harus mengikuti irama saya sebagai Islam, oke? Kau bahas Islam, saya dudukkan sebagai santri Islam. Anggap saja saya lagi mondok. Dan Anda adalah ustaz saya, silakan. Oke. Ya. Siap Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
Ya, dimulai dari Bentar ya. sekarang ya. Ya. Silakan Bang Bentar, Kiamat. bentar. Saya siapkan ini dulu. Ya, anggap saya usia kelas 3 Sanawiyah SMP. Sedang belajar kepada Pak Ustadz lulusan Mesir, Kairo S3. Silakan. Oke, bentar ya, saya bukakan hadits dulu. Oh, hadis, langsung ke hadis yang ada di Al-Quran ya Pak Ustadz. Oh, tenang. Ya dulu yang mengatakan Islam itu ajaran setan Pak Ustadz. Silakan. Oke. Gak usah pakai timer. Saya kan cuma mau belajar di sini. Saya kasih panggung kepada Pak Ustadz untuk menjelaskan Islam sepuas-puasnya. Enggak. Ini harus dua arah. Ini harus Enggak. dua arah. Ini Enggak, ya. kelas kiamat bahas Kristen mana bisa dia. Harus dua arah. Enggak. Saya nggak mau bahas Kristen kalau sama kiamat. Saya mau bahas Bentar, Kak. Islam. Dia ini pakar kok, ulama dia. Enggak, Profesor harus dua arah. Al-Quran, lulusan Kairo. Kalau mau menggunakan timer. Nggak perlu, saya nggak butuh. Saya santri di sini. Udah. Kiamat jangan ini mau guru kemakan saya, otak-otak licik ustadz mereka saya. ini. Jangan mau kemakan otak licik mereka di dua arah aja. Loh. Kiamat sudah siap belum? Masa kamu ragukan kemampuan keislamannya Saya dia? meragukan Gimana Anda, sih? masalahnya. Saya meragukan Anda. Saya di sini murid. Saya murid di sini. Saya meragukan Saya Anda. muridnya Jangan. Kiamat belajar Al-Quran. Nah, silakan Kiamat, Pak Ustadz. Diskusi lah yang Assalamualaikum, Pak Ustadz Kiamat. Silakan. Nggak bisa. Arjuna, Bang Arjuna, yang lain bisa nggak diturunkan? Yang lain ini Mbak Lena diturunkan aja. Saya di sini sebagai santri mau belajar kepada Pak Ustadz Kiamat. Iya. Silakan Pak Ustadz. Sabar, mulai dari perintah saya. Kalau perintah saya sudah bilang mulai, berarti tidak boleh ada yang bicara satupun. Baik. Iya. Ya, Oke, mulai kita mulai sekarang. dari Bang Kiamat sudah siap. Ya. Satu dulu. Bang Kiamat sudah siap. Oke, iya. Ya, mulai dari Ya. sekarang. Silakan Bang Kiamat Oke. dan tidak ada satu kata pun yang memotong pembicaraan Bang Kiamat sampai selesai Pakai kata silakan ya. Jangan Ya, pakai kata timer lah. Saya kan murid di sini. Gimana sih? Kalian kan jagokan Pak Ustadz kita ini. Ngapain ini perempuan ngapain orang mau belajar Islam kok maksa kali. Aku gini. Oke. Dengar. Saya mau belajar sama Dengar. Pak Ustadz ini gitu. Dengar. Tadi Ya. kan saya sudah bilang kalau Kiamat. ada yang memotong baik Bang Kiamat atau Bang Suma, maka saya akan turunkan. Kalau Loh, Bang Kiamat memotong saya Bang ini Suma, lah mau saya akan belajar, turunkan. Bang. Arjuna saya mau Bentar. belajar kepada Diam dulu, Bang pakar Suma. Islam gitu loh. Bang Gimana Suma sih? bisa diam nggak? Bang Suma bisa diam nggak? Ini aturan Iya. saya di sini ya. Silakan. Ketika dimulai pembicaraan satu kata pun yang dikeluarkan oleh Bang Suma saya akan turunkan. Demikian pun Loh, sebaliknya. kenapa kayak begitu, Bang? Oh, nggak bisa. Saya kan Sampai mau menggunakan kata belajar. silakan. Dengarkan. Sampai Dia kan ini menggunakan ahli. Kata silakan. Satu kata pun abang keluarkan. Iya, Baik, ajaran atau kasih mah gini ternyata ya. Itu Padahal ini akan bahasa diusahakan Al-Quran untuk- loh. Mau kemana sih? Ini bahasa Al-Quran. Aturan saya di sini. Bahasa Silakan. Al-Quran panik. Ya, silakan. Bang Suma kalau tidak mau dengar peraturan saya di sini sampai menggunakan kata silakan, baru Bang Suma mengeluarkan satu kata pun. Jadi tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Bentuk kata apapun nggak boleh. Baik atau tertawa atau meong-meong, itu saya akan turunkan. Oke, Silakan, Bang Kiamat. silakan. Mulai dari sekarang. Begitupun sebaliknya, ingat ya. Begitupun sebaliknya. Mulai dari sekarang. Ya. Silakan Bang Kiamat. Oke. Silakan Pak Jadi Ustadz. gini aja ya. Ya. Saya langsung masuk ke sirah aja deh. Loh, kenapa enggak di Al-Quran? Al-Quran dulu dong, Ustadz. Mau Boleh, belajar. Nanti ini dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Saya maunya di Al-Quran dulu. Kiamat. Itu terlalu Sebentar ya, host. Sebentar ya, itu host. terlalu Host, lewat sebentar. itu. Dek, Saya belum sanggup Kiamat. di sana, Kiamat. Pak Ustadz. Sebentar. Kiamat, Kenapa? kamu cek dulu chat. Kamu baca dulu, cek dulu chat. Ini kita harus dua arah. Kita nggak bisa satu arah. Kita juga harus beritakan Injil. Ini kalau Quran kan nggak penting banget. Ini penonton kita juga ada orang Kristen ya. Saya mau belajar sama pakar Al-Quran ini. Cuma. Kenapa jadi takut ini? Gitu. Bukan takut.
takut, mumpung ini banyak orang melihat. Kita Iya, iya, mengedukasi santai aja, juga. santai aja. Nanti kan aku tanggepin. Iya, Iya, betul. makanya Ini dua Kiamat arah ini ya. pakar. Ini dua arah. Bang Nggak Kiamat, bisa Bang satu Kiamat, arah. Bang Kiamat, Nggak bisa satu Bang arah. Kiamat yang diminta pertama dari Quran, setelah itu baru hadis, Iya, setelah itu baru sirah. betul. Jadi Ini Terlalu Quran tinggi kok. kalau bahasa Ini Al-Quran Quran. dulu, Pak Asbabun Ustaz. nuzulnya. Dua arah Bang aja Suma, biar jadi enak. kita layani. Kalau layani- dua kita arah layani nanti aja. terkubur nanti si Rati di sini. Kita ini Kalau harus dua kita harus arah memberitakan Injil. mati Itu yang mendadak paling nanti utama. dia kalau Udah, kutunjukkan Dua Yesus arah itu bunuh diri loh. gitu loh. Harus dua Yesus arah bunuh biar diri nanti dia clear. Nanti Nah, ini framing kan Zoom-nya aku nggak colong-colongan suka gini loh. dengernya. Udah, Aku udah. suka Apa? framing-framingnya. Bye. Udah, Nanti udah. kalau bahas Udah. dua arah kutunjukkan bukti Yesus bunuh diri, mampus dia nanti. Al-Quran aja. Silakan Ustadz sih? Rati, Ustadz Ah, Rati, yang mau Ustadz dua arah Kiamat nggak apa-apa. silakan. Enggak, nanti kamu mati mendadak. Aduh, Waduh, gua pusing gaya dari lu, tadi gaya lu. nih. Nanti kau mati Lepasin mendadak. bahasa-bahasa Bahas yang Al-Quran kata-kata. aja. Kenapa Kiamat kau sudah mulai gemetaran? Suruh bahas Al-Quran. Sementara apa? Hah? Ya udah bahas Al-Quran. Ngapain kau lari ke jangan hadits? dipotong ya. Teman-teman jangan dipotong. Ini aku lagi serius ya. Jangan dipotong. Al-Quran dulu, Al-Quran. Sabar, ini perkataan dari saya sebab hostnya yang takut kayaknya. dengar. Ini diminta nanti dari Quran, setelah itu hadis, setelah itu surah, setelah itu tafsir. Silakan begitu. Wes, Mungkin secara mantap. Aku ngerti kok. Jangan dipaksakan saya belajar terlalu tinggi, Pak. Saya belajar Quran aja dulu. Namanya anak sanawiyah Oke. SMP. Gitu loh, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Oke, Ustadz. aku mulai ya. Iya, Pak bisa Ustadz. dimulai, tidak, Kita kalau bisa dimulai begini, lihat. Bang Sumat. Kalau sudah sebentar, kalau sudah dimulai, saya tidak mau suara satupun suara bentuk suara keluar. Loh, ini Gitu, proses kalau nggak belajar dibawa, mengajar gitu. kok, yang lainnya kok yang sewot. Kalau nggak dibawa, gua moderator sini. Jadi kalau nggak dibawa gitu. Jangan diselamatkan kiamat lah dari saya. Enggak, kalau Bang Suma juga gitu. Nanti kalau Bang Suma lagi bicara, satupun bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh Bang Kiamat, saya akan turunkan Bang Kiamat. Nanti dia pura-pura bicara, biar di-kick, biar lari dari saya gimana tuh, Bang? Dengar, kalau Bang Suma lagi bicara, lalu Bang Kiamat mengeluarkan kata meong atau apa-apa bentuknya, meong kayak gitu-gitu, itu gua turunin. Tunggu di Oh, bawah. iya. Nanti gua naikin lagi setelah Bang Suma selesai bicara gitu. Oke. Begitu Ini, juga nanti ini saya akan naikin saya lagi panggil gitu. Ustadz juga sama Abang atau jangan? Ini cukup berdua saja Bang. Oh Kiamat iya. dengan, Oke, Suma aja. oke. Ustaz Kiamat silakan. Ya, mulai dari sekarang ya, satu kata pun nggak boleh keluar ya. Kalau keluar turun dengar di bawah, baru itu naik lagi. Silakan, Bang Kiamat. Oke. Oke, kita mulai dari tema yang paling simpel dulu ya. Jadi saya itu sebenarnya mau membuktikan bahwa Islam ini merupakan kitabnya ya. Kitabnya ini merupakan kumpulan dongeng-dongeng. Salah satunya kita bisa lihat di dalam Al-Buruj ayat 4 sampai 8 ya. Jadi bunyinya gini, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Nah ini nanti kita bisa lihat sampai ayat 8. Nah saya mau langsung aja kita lihat asbabun nuzulnya, itu ada di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Pak Hisham. Ustadz mau tanya dulu Pak Ustadz, boleh dibacakan ayatnya Pak Ustadz? Gimana sih, jangan dulu dipotong, saya pakai silakan. Gimana sih Bang Suma ini enggak? Saya mau Ustadz saya ini kapasitasnya. Ini gimana sih lagi dikelasin? Kapasitasnya Pak Ustadz saya ini dulu Pak. Bisa nggak dibacakan ayat Al-Qur'annya? Bang Suma Pak Ustadz. Bang Suma di bawah dulu. Bang Suma di bawah dulu. Nanti naik lagi Bang Suma. Silakan lanjut Bang Kiamat. Sebentar Bang Suma naik lagi. Jangan kabur dari room ini. Aku monolog ya. Lanjut Bang Kiamat. Monolog. Monolog. Lanjut Bang Kiamat. Aku naikin lagi Bang Suma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita saksikan si Kiamat ini. Dia seperti naga mengeram. Kita lihat. Akan kubuat dia timpang dan pincang hari ini juga. Mulai ketakutan dia kan? Ketakutan. Bahas Al-Quran dia mulai
mulai ini. Dia belum tahu metode inilah yang akan menghancurkan dirimu. Kiamat, kiamat. Disiplin kakak host, makanya kita bilang pakai timer dari tadi. Gitu loh. Naik Bang Suma, gua udah undang tuh. Makanya gua bilang, Bos, saya ini siswa di sini mau belajar Al-Quran. Siswa tapi berisik Loh, banget cuy. ini guru dengan murid. Saya mau bertanya, dibacakan dulu dong ayatnya. begini, Bang Suma, aduh, sampai selesai. Mau membahas Al-Quran itu, dengarkan. Mau bahas Al-Quran, Pak Ustadz bacakan ayatnya. Ya silakan Pak. Ya silakan. Oke, binasa. Bukan. Itu Anda membaca terjemahan. Saya baca Al-Qur'annya, minta dong baca Qur'annya supaya saya tahu kapasitas Bapak ini memang pantas gitu. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz silakan. Bacakan dulu Al-Qur'annya Pak Ustadz, baru baca artinya. Supaya saya tahu kapasitas guru saya ini itu loh. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pengajar-pengajar Islam itu Pak Ustadz minimal bisa baca Quran. Itu pengajar-pengajar Quran Pak Ustadz. Itu sebetulnya nggak berani dari tadi, cuman Pak Ustadz, beginikah kapasitasmu Pak Ustadz? Kan sama orang Kristen. Kalau Pak Ustadz, beginikah kapasitasmu? Mau membahas kitabnya orang. Kamu mau membahas kitabnya agama Islam tapi nggak bisa membacanya gitu Pak Ustadz. Itu sebetulnya nggak Ustazah Rati mau bahas kitabnya orang tapi membacanya nggak bisa. Begini Bang, Karena Pak Ustaz nggak bisa baca kitabnya Islam, tapi selesai bahas Islam. Iya, Mbak Salon ini apa sih? Ayo, Ustaz Sarati, kalau Anda itu mau bahas gimana kamu sama Kang Pisang? Aduh Pak Rati, kenapa Pak Rati mau bahas Islam tapi tidak bisa baca kitabnya umat itu? Pernah sih berani sama saya gitu. Makanya dapat dua arah aja dia sok-sok ngepur. Mbak Rati ini saya persilakan bahas Islam Mbak Rati. Itu mau ketemu sama saya Mbak Rati, saya dengar dulu. Surah 8 ayat 12-13. Bang Kiamat dengar dulu. Gini loh, kalau Bang Suma mau baca ayat Arabnya, silakan Bang Suma bacakan. Nanti terjemahannya Bang Kiamat yang bacakan. Itu aja. Supaya dari tadi. Begini loh, kita Kristen, Anda mau membahas Islam, kitab saya, tapi tidak bisa membaca kitabnya. Islam itu tidak bisa dibodohi. Mbak Rati, mau ngajarin Islam, baca kitabnya Islam nggak sanggup. Gimana, Mbak Rati? Ini kamu kan Islam, kamu yang baca Arabnya cuma, kamu yang baca Arabnya karena kamu yang Islam. Begitu. Bang Arjuna, kapasitas seorang guru. Kamu yang Islam, kamu yang baca Arabnya. Bang Arjuna, kamu yang baca Arabnya. Kamu yang baca, gua aturan di sini. Aku aturan. Saya bukan guru di sini. Si Rati ini gurunya. Aku yang baca aturan di sini. Kamu yang Islam, kamu yang baca Arabnya. Begitu. Iya, tapi kan guru Al-Qur'annya Rati, bukan saya. Karena begini, karena Kiamat. Yang guru Al-Qur'an kan Rati, bukan saya. Kenapa saya? Karena Bang Kiamat yang bisa baca Arabnya nggak cocok, nggak terbiasa.
Bang Kiamat ya Mbak Rati ini yang mau mengajar Al-Quran. Saya tunjukkan Muhammad homo. Kamu yang baca Arabnya kita karena ini Bang ganti topik. Kiamat Katanya dia guru. Dia jenis gimana? Dia mengajar Al-Quran. Saya tema kayak begitu. Saya sudah sampai mau jadi murid. Kamu baca Arabnya, deal nggak? Muhammad Dia nggak ngasih komen. Ya suruh guru saya lah baca. murid-muridnya disuruh minum macam Dia nggak apa kamu yang baca Nabi Arabnya. begitu. Dia nggak kamu yang baca Arabnya dulu. Dia nggak dulu. Arjuna, dia ini kan guru. Siap-siap. Dia mau mengajar Al-Quran katanya. Ya bukti. Dia memang guru, tetapi dia itu tidak bisa Buktikan kalau dia punya kapasitas. Tapi dia memang guru, tapi dia Kapasitas untuk bahasa Al-Quran. dia memang guru, tetapi dia tidak bisa baca Arabnya. Silakan. naikin Islam 3 lagi aja biar satu dia beres Ternyata Islamnya dia naikin tidak 3 bisa lagi. baca. Begitu, maksudnya gitu Bang Arjuna. Nabila Terus baca. Terus dia mau bahas Islamnya gitu. tambahin aja. La 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 la. Emang nggak ngerti apa-apa. Mau 2 arah Bang pun saya Arjuna, tanggepin. Bang Arjuna, Tapi kan Bang kamu Arjuna. maunya satu arah. Di Nanti Islam langsung itu nyuruh Bang, satu apa, untuk belum apa-apa. menjadi guru Al-Quran minimal bisa baca. Itu standar di Islam. Karena dia bukan Islam. Ya makanya berarti dia tidak punya kapasitas. Berarti dia tidak punya kapasitas bahas Islam. Begitu Kamu itu nggak loh. berani menghadapi. Berarti masa ada yang orang mau mengajarkan Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, tapi membacanya pun tidak bisa. Kamu kalau baca sendiri. Emang ini gereja. Mute semuanya. Emang pikir mute saya semuanya jemaat ya. Kristen. Sebentar. Emang saya umat Bang Zuma, terjemahan. Bang Zuma. Di Kristen begitu. Tolong mute semuanya. Di Islam enggak. Ini biar Kalau membahas kondusif. Islam harus bisa baca dulu, baru bisa jadi ustazah. Oke. Ini membacanya aja nggak bisa. Aduh, Rati, Rati. Sebentar ya, Zuma. Kiamat, sebentar. Zuma, bisa mendengarkan orang kan? Bisa Ya, mendengarkan. bisa. Biar Ah. enak. Kan tadi saya sudah katakan. Iya. Ini biar enak, 2 arah, nggak Nggak ada bisa. istilah ajar Mbak Rati mengajar. ini nggak ada ilmunya, nggak ada. Dikasih telinga Cuma 2 loh, 1 mulut loh. Lo dikasih kupingnya telinga 2, 1 mulut. mulutnya 1. Oke, Oh, anak-anak. berisik banget Kupingnya sih. 2, mulutnya 1. Kasih 2 Jadi bisa semua loh, 1 mendengarkan mulut. lebih baik. Saya mau jadi murid di sini loh. Balik. Justru kalau jadi murid Tapi ternyata gurunya nggak bisa baca kitab. Gimana itu? Oke, sebentar ya Zuma, Aduh. sebentar ya. Ini biar enak. Ini 2 arah, nggak Nggak ada jadi yang namanya deh. murid, nggak ada yang guru. Loh, Jangan kabur. ini orang jangan setahu kabur. tentang Islam. Ini aja. Ini orang Ini setahu seperti tentang biasa. Islam ini. Ini orang setahu tentang Islam. Coba. Adalah seorang budak perempuan. Tapi itu kan bahasa Indonesia, guru. Ustazah itu kan bahasa Indonesia. Coba tunjukkan kitabnya dong, terus bacakan. Host, saya ambil alih ya, host. Ustazah, kami umat Islam tidak belajar dari liling kepeti itu, Ustazah. Nggak ada ilmu. Coba bacakan kitabnya langsung dong. Kitabmu itu belum selesai diterjemahkan. Coba kitabnya langsung dibaca dong. Ustazah. Ya gimana? Dikasih di ayat dulu, kalau dia bisa baca silakan dulu. Ini saya ambil alih. Tunjukkan ayatnya dulu. Ustazah dibacakan kitabnya dong. Ayat yang panjang. Supaya saya paham betul bahwa Ustazah ini memang pantas jadi guru gitu loh. Silakan Pak Ustazah. Pak Ini biar saya Ustazah, ambil alih. tunjukkan dulu kapasitasnya Pak Ustazah. Silakan. Iya Mbak Kipli. Iya Mbak. Masing-masing 5 menit. Kamu masih jadi penjahit kelamin nggak? Zuma, kamu masih penjahit kelamin. Kipli. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya saya tahu loh. Kamu itu Kalau mau penjahit debat, kelamin.
Kalau mau debat masing-masing 5 menit, nggak ada orang yang memotong ya. Saya tidak mau debat, saya mau belajar Al-Quran. Tapi ternyata gurunya nggak bisa baca Quran. begitu. Saya mau belajar Al-Quran sama Mbak Rati, tapi ternyata dia nggak bisa baca Quran. Gimana itu, Mbak? Semua takut debat dengan kiamat ya? Bukan, saya bukan justru saya mau belajar sama kiamat ini. Enggak. Kalau kamu mau, Saya mau belajar ke Mbak Kiamat karena dia adalah pakar Al-Quran katanya. Katanya dia pakar. Katanya dia pakar. Nah, saya mau diajarkan. Oke, kalau itu betul. Nah, itu kan terjemahan. Mbak, itu kan terjemahan, Mbak. Itu kan terjemahan, Mbak. Kalau yang Mbak bacakan ini betul, dari mana sumbernya, Mbak? Mbak, sumbernya dari mana informasi ini? Informasi ini dari mana, Mbak, informasinya? Mbak, itu kan bahasa Indonesia. Sesama jenis. Itu kan bahasa Indonesia, Mbak. Nah, sekarang bisa ndak sumbernya, kitabnya dari mana? Ayo, Mbak Rati, coba sumbernya dari mana? Itu kan yang Anda tunjukkan dari link. Nah, coba di kitabnya yang ori ada nggak? Bisa bacakan nggak? Ayo Mbak Rati, bacakan saya dong kitab aslinya. Ya, kalau mau belajar itu ya jangan bawa otak buta huruf. Belajar, tenangkan hati. Tadi ini gurunya buta huruf. Keluar ya. Muhammadnya buta huruf. Disuruh baca Qurannya nggak bisa. Belum siap Zulkifli. Belum siap. Belum siap Zulkifli. Ya, kalau mau belajar itu tenang Zulkifli. Ini yang buta huruf disuruh baca. Zulkifli. Yang disuruh baca Quran nggak bisa. Kapan tenangnya Zulkifli? Belajar tenang dong Zulkifli. Iya, saya mau belajar. Zulkifli, belajar tenang Zulkifli. Ya. Ya, ini kan buatan tapi keluar-keluarnya. Saya mau dibacakan dari sumber asli. Tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Kenapa Kipli? Saya mau baca aslinya. Zulkifli, tenang. Kamu repot-repot. Saya mau kapasitas guru saya. Diam dulu kalau mau belajar kau. Apakah dia pantas bahas Islam? Diam dulu Zulkifli. Syaratnya menjadi guru itu harus bisa baca. Botil juga tahu Zulkifli. Harus bisa baca kitab Gondol. Mana kebenaran Kitab Gondolnya dibaca. Oh, cuman berdusta keluar. Kalau memang paham Islam. Liar. Gitu. Tadi nggak ada manfaatnya. Keluar tuh. Liar doang. Ternyata nggak bisa baca. Mau belajar. Ternyata nggak bisa baca. Mau belajar kok belajarnya berotak liar. Gimana mau ngajarin Islam? Baca belagu. Belajar. Kitab Islam nggak bisa. Kalau masih mental buta huruf. Itu mah gereja cocok buat terjemah. Udah. Di Islam gak laku, Mbak Rati. Buta huruf gak usah belagu. Mbak Rati, kamu gak laku di Islam. Buta huruf aja belaga kau. Kamu hanya bisa menyesatkan Cuma keluar kalau masih mental. sesama umat terjemah. Kau Zulkifli. Si Rati tuh buta huruf tuh. Cundang kau. Gak bisa baca Quran. Belaga. Mau belajar. Diam. Belajar diam kau. Belajar keluar kalau masih berotak liar. Ngapain? Bahas kitabnya orang tapi gak bisa baca. Buta huruf aja berlaga. Pecundang. Bahas Mau belajar. bahas Al-Quran gak bisa baca Quran. Keluar belajar. Aduh, parah ini. Mau belajar. Dia belajar mendengarkan kau dari tadi lo. Baca belaga. Mental. Baca. Mana aja lo kalau nggak bisa tulis. Lo pakai standar nabimu sendiri aja nggak bisa tulis. Nabiku guru besar. Sama nabimu yang nggak bisa baca tulis.
nabiku guru besar. Gak usah berlagak. Udah. Masih Zulkifli mental udah buta keluar huruf. Nabiku kok. itu Memang nggak berani. Masih dia yang mengajarkan segala sesuatu. Kau Zulkifli Segala sesuatu yang ada di Islam itu mau belajar dari ajaran beliau. diam. Kalau masih mental buta huruf gak usah Itu loh. mental buta huruf gak usah Ini loh, kenapa dimaki? Kau cuman apa baca doang. Kiamat jangan dimaki-maki buta huruf dong. 24 jam berlagak masih mental buta huruf. Mau bahas Islam nggak bisa. Oh mana ada. Nggak bisa baca kitab Islam. Belajar tuh dia. Iya. Parah ini, parah. Oh belajar Parah. Jinanya berkedok agama. Bahas Islam tapi Dari tadi tidak bisa baca kitabnya. Mau belajar. Semakin ramai mualaf. Belajar berota liar. Belajar berota bezina. Ternyata kiamat nggak bisa baca. Belago. Kalau makin ramai syahadat. Zulkifli. Orang sudah tidak bisa dibodohi. Ya, lebih ini sama Tuhan. Sudah bukan zaman penjajah. Berisik. Indonesia sudah merdeka. Tidak bisa lagi dibodohi Berisik doang anak ayam. sama kitab penjajah. Bapaknya berisik. Kitabnya penjajah nggak laku lah. Oh, mana Ya, kalau masih jadi mental buta kita huruf udah apa lihat ya. pecundang? Kalau Jadi mental Zulkifli buta huruf Jangan dikatakan Mbak Rati. mental buta huruf aja. Mbak Rati tidak bisa membaca. Kamu tuh Bahas Islam tapi nggak bisa membaca. tahu kok, saya tuh cuma persembunyian. Aduh, gimana? Ya. Belajar diam kau. Mau belajar, mau ngajar, Ngajar namanya mau belajar. ngajar, tapi nggak bisa. Dengarkan Zulkifli. Bagaimana ceritanya ada Mau belajar perota liar. mau jadi guru tapi nggak bisa membaca? Pitik. Tahu gak kau pitik? Oh. Mana ada. Jadi guru tapi nggak bisa membaca. Nyomot isi Alkitab. Jadi guru tapi nggak bisa membaca. Curiannya Zulkifli. Oh, pecundang. Pecundang. Udah ya. Anak Islam itu dari Udah. diajar Malu-maluin lah kalian Islam itu nggak ada ilmunya kok. nggak ada ilmunya, membaca pun nggak bisa. Masih Islam yang ada ilmunya. Membaca saja tidak bisa. Masih Islam tahu Membaca. Nggak usah dilawan. Si Juma nggak usah dilawan. Kau menipu. Langsung saya buktikan Quran itu cuma kitab itu Zulkifli ya. Gaya-gayaan bahas Al-Quran. Saat kamu ketemu sama orang Gaya-gayaan bahas Al-Quran. sama saya ya kamu nyontek. Tapi tidak bisa baca Quran. Dia tidak bisa jelasin Al-Quran. Oh, berotak liar. Buktinya kamu berotak liar. Kalau kamu Bahas Islam tidak bisa baca kitab. kamu berotak liar, Zulkifli. Modal congor. Kau bahas Islam tapi nggak bisa baca kitab Islam. Mulutnya 1000. Tulis nabimu sendiri gak bisa baca tulis. Nabiku tidak bisa baca tapi dia yang mengajarkan Islam. Apa yang ditemukan ilmuwan beliau, apa yang ditemukan ilmuwan beliau sudah uraikan. Baca tulis lupa Sudah Bang Arjuna turunkan aja udah. Mau jadi Islam begini gak ada ilmunya. mau jadi guru nggak bisa baca. Zulkifli. Mau jadi guru mau bahas Islam tapi nggak bisa baca. Nabinya sendiri gak bisa baca tulis. Padahal sadu baca liar. Oh, yang pengikut apa? Junjungannya saya gak bisa baca tulis. Di rumah orang Kristen mau belajar geregek ngemis kayak pengemis kau Zulkifli. mau belajar. Berisik kayak anak ayam kau Zulkifli. Ya berisik kau. Kalau orang mau belajar beneran itu cukup diam aja. Oh, lo mulut bacot doang. Kalau masih mental buta huruf gak usah berlagak kau Zulkifli.
Kalau masih mental buta huruf, gak usah pecundang kau. Kalau koar-koar ngatain orang gak bisa baca tulis, gak bisa baca. Kamu pakai standar nabimu Zulkifli, ya? Pakai itu standar nabimu bisa baca tulis gak? Lo junjung-junjung, lo mau junjung sampai setinggi langit, gak bisa baca mah gak bisa baca. Emang dasar gak mau belajar. Oh. Muhammad aja nggak bisa baca tulis. Kitabnya Nabi kamu nggak bisa baca. Kan. Iya, kitab dongeng kan? Kitab dongeng. Itu kenapa? Kamu nuduh dongeng tapi kamu nggak bisa baca. Di situ orang Kristen sih dikatakan orang. Itu gimana Quranmu itu? Semakan dicomot Tapi nggak bisa baca Al-Quran gimana? Mana kamu ini? Ajaran Kamu mau mengulas sesuatu? Nggak ada sunat perempuan Muhammad. Mau mengulas, tapi kamu nggak bisa. Perempuan. Gimana sih? Gimana ceritanya ini Mbak? Iya, saya tahu Quran itu kumpulan Mbak dongeng. Rati. Makanya kamu kalau mau ketemu saya, kamu pasti katakan dongeng tapi kamu nggak bisa baca. Ada kaidahmu nggak berani. Gimana ini toh? Disembunyi dia di bahasa Arab. Nggak bisa baca. Kamu sendiri nggak bisa bahasa Arab. Kitabnya nggak bisa kamu baca. Kemarin sama saya. Tapi kamu terjemahkan, kamu salah. Sosokan. Itu sosokan memang orang kamu nggak ada di Islam itu. Ya, inilah junjungan Islam. Usia 1 tahun. Ini jangan sudah kayak gini. diajarin. Nggak berkelas banget tau. Cuma di Islam kamu nggak malu. usia 1 tahun sudah diturunin aja nggak ada isinya. Ini ngaku pengajar. Mengajar ini Cuma kamu mau debat bahas Al-Quran. Nggak bisa baca. Kalau mau debat, jangan nggak kelas kayak gini. Jangan nggak kelas. Masih pagi tuh ini orang nggak ada ilmunya kok. Islam masuk Kristen dia, makanya dia ini udah pakai standar nabimu sendiri yang gak bisa baca tulis itu. Kalau masih mental buta huruf gak usah pecundang tuh Zulkifli. Ayo. Udah turun, orangnya udah turun, Iya. Kenapa diturunin? Iya, ngapain orang kayak begitu nggak ada ilmunya. Zulkifli itu nggak ada ilmunya. Jadi kalau sama saya itu tadi mancing-mancing, ujungnya apa baca dulu Arabnya ya gitu. Gak ngerti dia mau dikasih Qurannya, mau dikasih hadisnya. Nanti ku bacain lo kejang-kejang Zulkifli. Sini ku bacain. Ku bacain ayat kursi, ayatnya ku baca, nanti kursinya tuh ku lempar ke mukamu Zulkifli. Hayo. Udah, udah. Jadi Ibu Cemplok nggak usah mau habis-habisin tenaga lah lawan orang kayak gitu, nggak usah. Kebiasaan. Tadi tuh gini loh, teman-teman. Aku tuh mau nunjukin ini barangkali Mpok Cemplok mau cari tahu. Ini di dalam Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Hisham. Ini teman-teman Muslim. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi di sini ada suatu kisah yang tadi kalau misalkan Zulkifli berani dia ada Sirati bahas-bahas hadis. Ini siapa lagi? Ada Sirati bahas-bahas hadis. Sirati bahas-bahas hadis. Aduh, Sirati bahas-bahas hadis. Ayo. Turun dulu Pak, soalnya kejang-kejang. Belajar diam dong. Bahas-bahas hadis. Bahas-bahas hadis. Ya, kejang-kejang. Gimana kamu ini? Nggak ada. Kok nggak ada akunnya sih? Dia goib. Di gua nggak ada akunnya. Nggak ada akunnya. Doubling gitu. Iya, mungkin dulu bro. Iya. Mana bisa kalian kick aku? Hah? Nggak bisa kalian kick aku. Iya ampun, tumbangkan roomnya dulu. Ngebak ya dia ya. Kok dia? Jadi gini aja teman-teman. Aku mau nunjukin ya. Bentar. Bye. Aku mau nunjukin. Jadi di sini Faimiun ya. Faimiun itu seorang yang beribadah pada hari Minggu. Nah, dia nanti kalau di bawah, jadi dia kalau hari Minggu ini nggak bekerja. Nah, di bawah ini dia ini kepercayaannya itu Trinitas, ya. Jadi Trinitas ini kan merupakan dogma yang dikonsilikan, hasil dari konsili. Nah, kita dapati kenapa orang Kristen itu ibadah pada hari Minggu ya? Karena pada hari Minggu itu Yesus itu bangkit. Jadi di sini didapati Faimiun ini dia ini sholat apa? Ya sholat Kristen. Kristen itu sholat. Nah, jadi orang-orang Najran ini yang awalnya jadi penyembah berhala, ya dia ini menyembah orang-orang Najran ya kurma yang tinggi ini. Kemudian dari kehadiran Faimiun ini, orang Najran ini langsung berubah memeluk agama dari Faimiun ini.
Ya ini agama apa? Agama yang dikatakan di sini apa? Yang disyariatkan oleh Nabi Isa bin Maryam. Ya, setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang mana mereka timbul ini ajaran Trinitas. Yakni jadi dari Najran agama Kristen muncul di Arab. Nah, di sini ada tokoh yang namanya Abdullah At-Samir, atau kalau nanti tokohnya ini nama lainnya adalah ini Santo Aretas ya. Iya, Santo Jadi aku Aretas. tunjukkan dulu ini. Jadi kalau Zulkifli tadi mau dengan tema ini ya langsung, ini barangkali nanti silakan dipelajari ya. Nih, Makanya kan aku tadi tunjukin. bilang Semuanya mana itu nih? masih Semuanya mana 5 nih? menit. Nggak bisa Udah, cuma udah. pakai ini. Goib, dia goib. Ini Nih enak ya. nih bahasanya Santo Aretas. Ya, wait. Jadi ini Semuanya Santo kabur, kan? Aretas ya. Yang mana Santo Aretas ini selalu dirayakan sebagai Panggil semua dong ke sini. ya Kalian Santo Islam. sosok yang memang dibunuh ya. Dibunuh di ini nama lainnya nih Santo Abdullah Ibnu Ka'ab Santo Al-Harits. Di mana dia merupakan pemimpin umat Kristen Arab di Najran yang dibantai bersama sekitar Kita 4.000 dengarkan orang sejenak ya, Kristen Arab teman-teman. yang Kita namanya tidak dengarkan tercatat, monolognya dia yang mana ya. dia dibunuh oleh Yusuf Dunuas, Kita belum pernah pimpinan menemukan ada Yahudi di orang Yaman. di kalangan Islam Nah, ini ada nanti di dalam Quran ya. mengajar tentang Nah. Islam tidak bisa baca Quran. Terus gini, nih kita Ya lihat kan? aja ya. Santo Belum Aretas ada nih ya, Ustadz setiap kali di Abdullah Islam itu bin At-Samir menjadi ini melewati tokoh, ya pengajar, penghuni kemah Femiun, ia tertarik bisa baca kepada sholat. Al-Quran, itu nggak ada. Jadi memang Santo Nah, Aretas ini ini sekarang dia memang nggak sadar sholat nih. yang mana dia orang Dia Kristen membawa mula-mula link-link memang seperti memegang ini. tradisinya, Apakah link misalkan yang dia bawa Ortodoks, itu ini mereka sudah ini masih sesuai sholat sampai dengan hari kitab ini. aslinya? Dan inilah yang Dia nggak kemudian paham gitu. Jadi biarkan ya teman-teman. menjadi Kita orang-orang rekam ya, kita Najran rekam. ini Biarkan aja dulu ya. memeluk agama Kristen, yang mana waktu itu jadi mayoritas. Yang mana di sini dikatakan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam, katanya gitu. Nah, jadi ini pertanyaannya, kok bisa di sini dikatakan hukum yang diturunkan Allah SWT, sedangkan kata Allah ini kan sudah ada dalam rumpun Semitik dari abad 3. Jadi ini merupakan kata Allah ini sudah pernah dipakai di dalam kekristenan terlebih dahulu, tetapi kemudian di dalam catatan sejarah, ya sejarah di dalam Sirah Nabawiyah, di sini dikatakan demikian. Dan terjadilah ajaran Trinitas pada mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Saya Kristen di tempat diblokir, lain. teman-teman. Nah, di sanalah asal Diblokir usulnya. sama si Nah, kemudian Arjuna. nanti orang-orang Yahudi ini Kiamat. Saya diblokir. Kiamat di kisah para Jahat, rasul juga sudah ini kok culas, ada curang. pemberitaan Injil kan itu udah ke bangsa Arab dan para rasul itu juga ini menggunakan bahasa Arab. Makanya saya bilang tadi sama Juma, kata Allah itu udah dipakai sebelum Islamnya ada. Jadi Betul, jangan sok-sokan mengklaim Allah Dari itu abad 3. itu kata yang ada dibawa oleh Islam. Jangan mengatakan seperti itu. Islam itu salah besar. Kata Allah itu udah dipakai sebelum Islamnya ada. Itu kalian harus tahu Iya. ya. 1 Teman-teman yang Korintus lain ya. 4 sampai 6 juga. Kiamat. Allah itu kan Kiamat. ada di Iya. Alkitab. Kiamat. Tapi versi Arabnya ya. Halo. Iya, bentar ya bro ya, aku kelarin dikit. Ini jadi ini perlu tahu, ini suatu something wrong yang barangkali banyak yang nggak ngerti, ya. Jadi kemudian Dunuas ini, yang raja yang tadi aku tunjukkan ini, nih ya, Raja Dunuas yang bunuh Santo Aretas dan semua pengikutnya ini, itu kemudian menyuruh orang-orang Kristen Najran. Ini Ibnu Ishaq ini mencatat apa adanya. Ya, jadi kalau dalam kekristenan kata Allah ini merupakan sesembahan. Berbeda kalau di sebelah dikatakan pribadi yang kemudian dijadikan sesembahan. Itu perbedaannya. Nah, ini Dunuas ini itu menyuruh orang-orang Kristen ini untuk masuk ke agama Yahudi. Tetapi orang-orang Kristen ini malah mereka menolak. Mereka memilih lebih baik dibunuh daripada masuk ke agama Yahudi. Nah, lalu Dunuas ini menggali parit yang kemudian membakar sebagian dari rakyat Najran ini dan membunuh mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Nah, kemudian dari kisah inilah ada ayat Al-Buruj 4 ayat 8
binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Jadi yang di sini yang terlaknat ini adalah orang Yahudi yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman. Loh, ini kok bisa orang-orang yang menganut Trinitas ini, yang mana itu adalah hasil dari konsili. Tentu ya, kenapa ada konsili ya? Karena banyak bidat-bidat yang berkeliaran gitu, makanya perlu ada konsili. Makanya nanti ada Trinitas itu tadi. Dan ya pasti orang Trinitas, orang beriman ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mungkin enggak, sebagai pengantara, sebagai anak Allah. Nah, ini malah pertanyaan, kok bisa ada di dalam sini? Jadi kalau kalian nggak percaya, ya belajar. Makanya belajar nih, aku tunjukin. Silakan nanti dibaca sendiri Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bahkan yang kemarin dalam bahasa Arab juga sudah dicek sih, Trinitas. Jadi ketahuan ya, siapa yang nyomot ya, siapa yang niru siapa. Ya. Nih, Nah, kalian itu. itu harus tahu Islam. Bang Ardi, silakan Bang Ardi. Sebetulnya datang beneran. Jadi kalau aku sih menduganya gini. Memang kata Allah ini kan digunakan oleh orang Kristen juga di Arab sebagai gelar sesembahan. Nah, sedangkan junjungannya mereka ini itu berusaha mengangkat topik ini sebagai pengetahuan akan wahyu gitu. Walaupun mereka sebetulnya udah tahu cerita-cerita seperti ini gitu. Nah, kemudian Ibnu Ishaq ini sebagai seorang sejarawan yang dia nggak mempelajari Quran sedemikian, ya dia menuliskan apa adanya. Makanya minimal ada suatu kebenaran yang bisa diungkap gitu. Bagaimana mungkin orang Kristen itu, yang mana orang-orang ini mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu di abad 6 ya. Kemudian bisa dikatakan orang beriman di dalam kitab mereka. Nah itu. Jadi kalau nggak paham ya nanti pelajari. Host, jadiin moderator dong, host. Halo. Jadiin moderator dong. Kiamat. Halo. Ya. Oh, ini saya mau tahu ini Al-Baqarah ayat 138 itu. Di sini nggak ada Islam. Hah? Enggak. Kan Kiamat kan tahu dari mana nujulnya itu gitu kan. Saya Kristen. Ya udah, kalau Kristen nggak usah dibahas. Ya udah. Enggak. Dibawa dulu Bang ya. Aku kasih tahu Gantian kitabnya dulu Bang aja, ya. bro. Iya, maksudnya saya mau naik kiamat gitu. Ada nyambungnya ke hadis enggak itu ayatnya itu gitu kan, karena berbicara Gini aja, mengenai bro. Kita nggak ada. Aduh ya ampun. Iya, enggak. Kamu Bentar, kalau aku mau naikin cari apa tahu ya? Aku asbabun naikin nuzul. Bang Ardi Iya. dibawa dulu ya. Aku naikin teman-teman Islam dulu ya. Gini, Bentar ya. aku kasih tahu kitabnya, nanti kamu cari ya ini. Ajarin aja. Kalau kamu mau cari asbabun nuzul, nih download kitabnya ini. Imam Asyuti Asbabun Nuzul. Ya, nanti di sini bisa ini nanti ke haditsnya dan Masih seterusnya. banyak yang dibawa nih, sabar yang dibawa gantian ya. Abang Islam dan. Tolol Yesus ngentot anjing. Aduh. Hujat lagi dong Pak. Aduh, biar Lagi Bang. sekelas begini deh Cuman mau bilang enak. gitu. Cuman mau bilang gitu doang. Iya, ini live kok guys, tenang, ini live guys. Aduh, Aku naikin lagi senang ntar. kalau dengar hujatan begitu tuh. Host jadiin moderator. Gimana? Halo, Sebentar Kakak Lena. Aku Mana hapus si dulu Cemplo moderator udah yang lain. mengingat nanti. Cemplo, Pagi, Pak. Cemplo kamu jangan bawa Selamat nabi ya. pagi Bapak. Cemplo, ya. Cemplo kamu jangan bawa Aduh nabi ya. Pak. Dibilang Lu selamat pagi bisa aja disamperin nggak sama mau saya, gitu. bisa kamu ya. Tadi yang barusan Kenapa, Pak? ngata-ngatain Tuhan saya gimana itu? Tadi yang barusan ngatain Tuhan saya gimana? Anda jangan melihat Siapa sebelah yang mata dong. ngata-ngatain Itu Tuhan? barusan Itu sebelum pengen Bapak tadi tahu baru Tuhan saya loh. Ini barusan sebelum Bapak Lu, tadi nggak mendengar. Tuhan kamu, iya Tuhan kamu siapa sih sebenarnya? Ini, Itu Pak. saya pengen nanya. Pak, Enggak, enggak. siapa? Yuk, itu diskusi aja, diskusi aja. Saya tunjukin tadi Mbok Cemplok itu narasinya kan Enggak, gini. ini Ini loh saya Pak. sama si Cemplo ini ya. Ini Pak, si Cemplo lihat. ini kurang
Ajar lu Musnad udah bawa Ahmad 2250. Iya, nggak kurang ajar. Cemplok nggak kurang ajar. Kalau guru kamu juga nggak kurang ajar. Ayo percuma aja. Ahmad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Umatnya juga untuk yang buta huruf. Kamu itu jangan so tahu, Jangan sebelah mata dong, Pak. Bapak bilang orang kurang ajar. Tadi yang sebelum Bapak ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Yang sebelum Bapak ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Coba jawab dulu. Yang ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Turunin aja mas, nggak mau Islamnya panas semua. Kurang ajar emang ini si Cem. Enak banget orang kurang ajar. Terus yang kurang ajar, kurang ajar nggak? Naikin pelan-pelan. Nah, sebelah mana sih mandangnya? Yang mau diskusi naik dong. Aku sabar. Aku naikin pelan-pelan semua nih. Oh, Cemplok juga tadi dia nggak salah. Kan memang kenyataannya baginda kalian itu kan memang buta huruf ngakunya. Ya seharusnya orang Islam itu harus pakai standar nabinya. Jangan Zulkifli itu tahunya cuma ini keluar-keluar ini tentang. Jangan monolog, Pok Cemplok. Iya iya. Oh iya. Jangan ya. Aman-aman lah. Kita mesti aman-aman. Mesti mereka ini mesti dikulitin sampai akhir zaman. Jangan malah kita kena itu urusan hukum. Kalau mau ngapain. diskusi tadi kan enak. Siapa yang mau diskusi biar dikasih timer. Yang naik Jangan nyerocos nggak jelas kayak tadi, nggak seru, nggak berilmu. Proses gitu langsung turunin aja, Os. Mau ngomong kurang ajar atau apapun etikanya gitu. ya. Iya, malas dengarnya. Ya. Aku tadi padahal mau tidur loh. Bayi bilang ini Zulkifli gitu. Aku juga baru bangun, aku dijambak hostnya tadi. Aku baru selesai baca-baca terus ku matiin laptop, ku hidupin lagi. Bang Erwin, Islam Kristen. Bang Erwin. Aku jadi aku yang salah. Islam Kristen Bang. Suaranya. 1, 2, 3, turunin aja kalau misalnya suara. Islam. Oh, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Selamat Kita siang, dengarkan sedikit lagi ya, teman-teman, habis Kiamat, kita tutup ya. semuanya. Selamat siang. Begini, kita nggak usah ribu-ribu di sini, kita santun. Yang saya begini, kalau saya bahas masalah Yesus itu harus tahu harus tahu ajarannya atau kitabnya, kan begitu. Misalnya nih, Yesus disalib begini, menyebutkan terus pasti kiamat kan bilang di mana kitabnya itu, di mana, coba bacakan, kan begitu. Kalau saya ngomongnya ini kan ngalur ngidul kiamat. Artinya nggak ada. Terus kan bisa langsung Anda tunjukkan ayatnya ini terus dibacakan selesai. Terus betul. Nah, sekarang Quran kan juga sama, Pak. Quran kan sudah ada terjemahannya. Apakah terjemahannya salah? Juga tidak. Nah, sekarang gini, Pak Kiamat, maaf. Kalau saya bahas salah kemahan itu, tentu kan sama Al-Quran juga begitu. Kalau Kiamat membacakan begitu, nanti bagaimanapun tetap itu menjadi pembahasan yang tidak, jalannya tuh tidak kena. Sama saya misalnya membahas, ini, terus Kiamat bilang, mana baca teks aslinya. Gini loh Pak, gini, kalau Bapak misalkan tanya Alkitab sama saya, terus ada terjemahan yang salah, saya pasti tunjukkan, ini loh salah, saya pasti tunjukkan dari sumbernya sekian-sekian. Nah, sama seperti di Muslim juga gitu, kalau misalkan salah silakan Anda tunjukkan gitu loh. Bukan berarti kemudian orang Kristen nggak boleh bahas Quran karena memang harus terlebih dahulu baca Arabnya, sedangkan kalian bisa aja langsung baca Indonesianya asal tafsir sendiri. Sedangkan saya, Pak, saya kalau tafsir saya tunjukkan buku tafsirnya, misalkan At-Tabari, Qurtubi, langsung Ibnu Katsir saya tunjukin, ini loh tafsirnya itu begini, menurut para ahlinya itu begini. Nah, sedangkan kalau Islam langsung tafsir Sayyidina Jidatnya, nggak pakai paham tafsir mana-mana. Yang begini kan nggak fair. Nah, kemudian kayak saya tadi menjelaskan Al-Buruj ayat 4 sampai 8 itu. Saya tunjukkan tadi dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Mana ada saya menyimpulkan sendiri. Kan gitu Pak perbedaannya.
Sebentar. Jadi sebetulnya itu hanya akal-akalan untuk Benar. menghindari kalau kaidahnya itu seperti apa. Itu loh Pak. Sebenarnya Nah, kalau Bapak mau belajar, Bapak mau cari tahu, sebenarnya jelas kok dari sejarahnya mana yang merupakan kitab kumpulan dongeng-dongeng yang kemudian dijadikan agama yang berpolitik, mana yang kemudian primer dari suatu agama ini yang merupakan kebenaran. Itu terang benderang. Gini kiamat, arahnya saya itu bicara kiamat tuh sangat memahami benar. Maksud saya tuh begini, kiamat tadi kan mana apa artinya buktinya? Nah, yang maksudnya si Juma tadi itu begini. Juma itu nggak bisa Pak. Bapak suruh dia baca Arab, dia baca. Tapi kemudian dia juga baca terjemahan. Arab yang mana Pak? Mau dibacain? Saya mau baca Al-Quran sampai kata pun mereka nggak bakalan terima. Emang mereka itu memang ini nggak memiliki kebenaran gitu loh. Mereka nyuruh baca. Orang seharusnya standar mereka itu harus nabinya sendiri bisa baca nggak? Saya bisa gitu. Terus kalau saya bisa baca Al-Quran sampai khatam, terus untuk apa? Kalau nggak tahu arti dan maknanya itu untuk apa? Sama aja kayak mereka kan. Saya juga kalau masalah baca saya bisa, masalah nulis Arab saya bisa. Terus untuk apa kalau udah bisa gitu? Terus memiliki iman tidak? Coba saya rasa nggak usah standar janda deh Pak, nggak usah membawa hal sesuatu yang gimana gitu. Kita juga paham kok sebenarnya. Bukan begini, saya Nggak usah membahas standar janda gitu Pak, kita semua paham kok. tadi kan kiamat menuntut apa yang saya bicarakan masalah Yesus dan ini. Tolong Si Zulkifli pingin kita baca kiamat baca. Saya bilang dia seharusnya standarnya harus nabinya yang nggak bisa baca tulis. Nabinya sendiri juga kan nggak bisa baca tulis itu, tapi dia memang nggak maunya kayak ngemis orang mau belajar gerengek. Ayo, itu tuh manggil ustadz itu bahasa sindiran. Kita juga tahu itu pakai bahasa sindiran dia. Cemplok santai. Ini Pak Erwin ini saya kasih tahu dulu ya awal mulanya nih seperti apa. Karena si Juma tadi mengklaim gini, kalian ngapain pakai bawa ayat? Itu kan dari Islam katanya. Kalian pakai nomor aja, itulah kata dia. Terus akhirnya saya katakan kepada dia, kalian Islam juga, kenapa menggunakan kata Allah? Karena sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah digunakan. Itu saya kasih ayatnya juga ada, dasarnya juga ada. Jadi yang klaim pertama kali itu Juma. Terus dia langsung gimana? Juma kita hilangkan. Oke, gini, maksud saya tuh begini loh, Bu. Begini loh, Mbak. Saya ini misalnya menjelaskan Yesus begini. Nah, terus kan Anda, Ibu atau juga kiamat, mana buktinya? Lu bisa nggak baca teks anunya kan gitu. Nah, menguatkan itu terus membaca sama tadi kiamat itu harus bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak bertubrukan. Orang terus, mau membahas gini Pak. Sekarang gini udah apa standar orang mengerti kitab itu harus tahu bahasa asli. Itu standarnya dari mana? Itu standarnya dari mana? Saya tanya. Kalau tidak itu, Anda mengerti nggak? Sekarang saya tanya Anda begini, Anda mengerti nggak? Sekiranya Al-Quran itu nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa yang Anda mengerti nggak bahasa Arab? Sekarang kalau biar saya uji. Anda ngerti? Biar saya uji. Saya uji nanti. Zulkifli aja nggak bisa kok, Pak Erwin. Gini biar aku aja sabar. Jadi gini loh Pak Erwin, Zulkifli aja nggak bisa bahasa Arab. Dia itu masih baca terjemahan. Dia tuh umat terjemahan. Kalau Anda mau hitung di Indonesia orang yang bisa baca Arab kemudian ngerti terjemahannya itu cuma berapa persen Pak? Kurang dari 5% saya jamin. Yang banyak Anda itu kan begini. Karena ketika saya membahas Al-Quran, saya bacakan, lalu saya pertanyakan, justru saya harus membaca dulu. Kemudian saya kan ujungnya juga membaca terjemahan. Saya sekarang ini lagi belajar Arab, Pak. Saya sekarang ini lagi belajar bahasa Arab. Makanya tunggu aja. Nanti kalau saya udah bisa membaca Arab, mau nyuruh apa lagi? Kalian sebentar, suruh saya bisa menerjemahkan. Kalau saya sebentar ya.
Pak Erwin tadi kamu mengatakan standarnya bisa mengerti Quran itu harus bisa bahasa Arab. Kalau saya tunjukkan satu ayat, Anda bisa nggak bahasa Arabnya? Loh, Biar saya tunjukkan, Anda juga harus membuktikan diri Anda juga itu bisa bahasa Arab. Dan bukan kalau Anda juga nggak bisa membuktikan Anda bisa berbahasa Arab, jangan sok ngajarin orang, ya. Benar. Kita semua ini menggunakan terjemahan. Bahkan Islam di Indonesia ini juga menggunakan terjemahan. Kalau nggak ngerti, itu harus Anda akui. Gini saya tunjukkan satu ayat, Anda bisa nggak baca Arabnya? Atau Anda bisa mengarabkannya? Sekarang Bagaimana? Ini, walaupun sampai tidak akan sampai kiamat pun tidak. Kiamat tunjukin ini, biar dia bisa baca Arabnya. Kalau memang standar dia mengerti Quran itu harus bisa berbahasa Arab dulu. Mau nggak? Saya uji nih. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Terjemahkan. Belum tentu. Terjemahkan ke Arab. Bisa nggak? Bingung gini. Karena aku tuh bingung bisa nggak Pak Erwin, jujur aja, Pak Erwin bisa nggak menerjemahkan Arab ke Indonesia? Ini bulan puasa. Lillahi ta'ala. Nggak usah, nggak ada hubungannya ke bulan bisa puasa. nggak Pak? Justru karena bulan puasa Bapak itu berbohong atau nggak? Bapak bisa nggak sih sebenarnya ketika Bapak mengatakan standar orang itu bisa mengerti mengerti kitabnya itu harus tahu. Kecuali Al-Quran harus tahu bahasa Arab. Bapak bisa nggak bahasa Arab dan Bapak terjemahin sendiri tanpa Bapak membaca terjemahan? Sekarang saya mau tanya. Bisa nggak Pak? Membaca kitab aslinya Injil. Bisa tidak? Jawab A, iya, B, tidak. Coba Bapak bisa nggak? Tolong tegas. Bahasa Kalau Injil. Bapak nggak bisa, kalau Bapak nggak bisa, jangan menasehati orang. Pak, ini bulan puasa, Pak. Saya tanya Bapak bisa atau nggak usah muter-muter ke sana kemari. Bisa atau tidak? Coba jawab dulu. Yang lama. Bisa nggak? Bahasa apa itu? Saya tanya bisa atau tidak, Pak. Kenapa tanya bisa nggak baca Injil? Bisa nggak? Bisa nggak? Anda saya tanya. Nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Ibrani Yunani nggak bisa. Bisa nggak Nggak sih? bisa. Bapak ini bulan puasa kok nggak mau jujur ya, Pak? Biar dia seneng aja dulu. Nggak bisa bahasa Ibrani Yunani, Pak. Sekarang Bapak bisa nggak bahasa Arab menerjemahkan? Bisa? Itu mencari alasan. Kalau cuman baca doang, Pak. Anak kecil juga bisa. Wassalamualaikum. Itu akal-akalan Islam sebetulnya. Kalian ini untuk menolak berdebat dengan saya, itu gitu caranya. Tapi kalau sama Kristen-Kristen yang awam yang nggak ngerti tentang Quran, cuman pertanyaan sepele dijawab. Kalau sama aku langsung nyungsep. Gitu loh, karena bukuku itu ratusan. Aku itu ratusan, Pak, baca buku Islam itu. Itu jangan ada dikira sepele. Jadi mau kalian mau topik apa? Saya langsung siap. Mau topik apa? Bawa aja udah. Jangankan satu orang, tadi saya bilang tiga ini turunkan biar nanti berempat sayanya sendiri gitu, biar hostnya aja yang atur waktu. Nggak apa-apa. Justru kalau saya itu otak kalian berempat, otak 4 Islam sama saya itu nggak apa-apa. Cuma itu buktinya. Gitu, saya malah khawatir kalau tadi Zulkifli sendiri itu gitu ngelak-ngelak. Tapi kalau dia ada temennya, dia nggak bakal kayak gitu. Penjelasannya kiamat biar gak didengarkan sama orang-orang Islam lainnya. Zulkifli naik itu ini cuman kayak nggak ini supaya orang-orang Islam nggak mendengarkan penjelasan kiamat itu. Saya lihat itu seperti itu dari tadi. Ya, memang. Jadi itu nggak niat sharing atau berdebat. Zulkifli itu nggak niat. Setiap kiamat ngomong dia mau lebih besar ininya itu batotnya. Saya lihat seperti itu. Memang dia itu tidak butuh kebenaran. Cuma butuhnya keluar berotak liar. Pak Erwin, nggak usah Bapak naik ke sini, Pak. Nggak usah standar janda, nggak usah memberikan sesuatu argumentasi yang Bapak sendiri pun nggak bisa untuk mempertanggungjawabkan itu, gitu loh. Bapak kan puasa, Bapak juga orang tua, gitu loh. Seharusnya orang tua itu memberikan sesuatu yang yang bisa kita itu terima, anak-anak muda gitu. Bapak ngomong aja Bapak nggak konsisten kok. Saya tanya Bapak nggak bisa jawab. Ini gimana sih, Pak, gitu loh. Saya bilang saya dengan santun. Nah, saya mau. Saya kan juga santun ngomongnya. Terus saya tanya, Bapak dari tadi nanya udah dijawab. Ketika saya nanya, Bapak bisa Arab nggak? Bapak nggak bisa jawab. Ini gimana? Sama sampean kalau saya menekankan ke situ bisa nggak baca? Bisa, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Bapak bisa nggak Arab? Saya bisa, Pak. Saya bisa baca tulis Arab, Pak. Saya bisa. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa.
Saya bisa Karena Pak. Terus Alkitab mau itu ngapain kan kalau saya yang bagian baca terus kiamat yang bagian jelaskan? Gimana? Ayo. Mat, saya mau bicara sama kiamat ini karena loh Pak. Iya, sama sama aja. Islam. Saya bagian yang membaca Arabnya atau yang menulis Arabnya, kiamat yang menjelaskan. Gimana? Ayo. Kan sama aja. gitu boleh. Ibu itu ngaur kebencian aja yang ditanamkan. Bapak juga kebencian yang Bapak tanamkan Pak. Makanya Bapak ngomong seperti itu sendiri, Bapak sadar diri Pak. Ketika Bapak naik, Bapak itu kan tadi memojokkan orang. Loh, awalnya saya mau Iya, serius, Bapak itu memojokkan orang. Bapak nggak sadar kan? Ya nggak sadar Pak, karena itu diri Bapak sendiri, orang lain yang menilai. tadi itu saya ngomong begini loh, misalnya saya Udahlah, nggak usah bahas gini. Ya udah, baik, Jadi baik. Bapak naik ke atas mau ngapain? Bapak mau nanya tentang Baik, Kristen baik. atau mau debat? Kenapa? udah Gini aja Puas. Pak Erwin, ginilah saya bilang, saya itu nggak bisa baca Arab, tapi saya ini lagi proses belajar. Tapi kalau seandainya kemauan teman-teman atau debater Muslim itu suruh saya baca, itu sama aja kalian itu sebetulnya nggak mau debat sama saya. Itu loh, itu hanya Alasan alibi. doang, alasan. Saya yang Hanya bisa baca alibi. Arab, ngapain? Tetap aja kita Iya. disalahin. Seharusnya buat orang-orang Islam standar mereka harusnya nabinya yang nggak bisa baca tulis itu, seperti itu. Mana nih hostnya nih? Jadi kalian moderator tuh. juga bahasa. Udahlah, Pak Erwin, kayaknya yang begini nggak usah deh dibahas gitu loh. Jadi seakan-akan kita tuh mengkeroyok Bapak, padahal kita tuh tadi nggak ada bahas sesuatu yang faedah gitu loh. Nggak ada kok, dia tadi bahas sesuatu yang faedah. Ya, jangan gini loh. Kalau mempersoalkan memang bahasa aja dari tadi aku lihat sih. Iya, mempersoalkan begini doang apa sih gitu loh. Gini loh, jangan mau ke doktrin sesuatu yang gimana ya. Pak, kita juga belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun. Ketika kita belajar Inggris atau Arab atau apapun itu, pasti kita itu harus butuh terjemahan bahasa Indonesia. Karena kita itu tahu bahasa Indonesia dulu gitu loh. Kita memahami suatu bahasa asing itu ya tahu ketika bahasa asing itu udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya kita pahami itu gitu loh. Ya kalau misalnya kamu nggak tahu, kamu belajar bahasa asing, kamu nggak tahu terjemahannya itu di bahasa kamu, ya kamu nggak bakal ngerti gitu loh. Kita bernyanyi itu apa dulu yang kita harus tahu, Mbak? Apa? Kita bernyanyi, misalnya kita bernyanyi. Udah nggak nyambung, nggak nyambung. Apa sih Pak, udah lah. Gini. Seperti ini nggak usah. Gini. Gimana Aku nih? Mau lanjut atau jelasin gimana ya. nih? Persoalan bahasa aja diperdebatkan ini gimana sih? Memangnya bahasa itu nggak bisa diterjemahkan ya? Iya. Masa diskusi bahasannya begini, nanti bahasannya revisi lah, bahasannya begini, aduh Pak. Udahlah, nggak usah bahas-bahas begini, anfaedah. Udah, kalau Bapak mau naik Kristen, silakan gitu loh. Atau kalau Bapak mau debat, dikasih timer, gitu aja, udah simpel. Gak usah mempermasalahkan bahasa lah inilah. Mohon maaf. Bahasa itu Bang bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Betul Bahkan Bang. jadi bahasa Bisa. daerah pun bisa. Udah deh. Gini aja Pak Erwin. Saya tutup kesimpulan Islam polemikus di TikTok ini memang nggak bermutu. Gitu aja deh, selesai. Jadi memang udahlah, kalian semua itu memang nggak mau ketemu saya. Mana yang naik dong, yang Islam yang bermutu. Iya. Kalau cuman modal coba ketik satu. gitu. Yang kirim permintaan. Yang kirim permintaan ketik satu dong. Nggak bermutu. Semua Islam nggak bermutu. Kenapa Anda tidak mendatangi kita? Ketik satu yang kirim permintaan, ketik satu dulu. Ayo, ke kantor agama itu Sherlock. Oke, Sherlock, sabar. Bang, gantian dulu Bang. Aku naikin Sherlock mana? Sherlock ini Kristen kayak ini Sherlock. Yang Kristen yang Islam dulu, sabar. Yang Islam kalau gitu. Islam dong naik. Baca Al-Quran. Ketik satu dong yang kirim permintaan. Gue bingung nih, banyak nih soalnya. Yang mana harus dinaikin? Baca Arabnya. Orang Arabnya ini udah diterjemahkan, udah dengan terjemahan yang baik. Kok kalian ini nggak percaya dengan ahli-ahlinya yang menerjemahkan yang memang fasih Arab? Kemudian orang Kristen debat suruh baca dulu Arabnya. Kenapa kalian ini nggak mutu? Yudi Siregar, Erwin turun Emang nggak dulu. ngerti.
Sorry Ya, kan ya, ya, kalau dah. kalau Islam itu nggak ngerti kaidahnya, lebih baik kalian tuh jangan jadi polemikus, jangan jadi murid yang kurang ajar gitu loh, kayak Zulkifli, kayak si Endang Sunandar itu mana ngerti sama kaidahnya sendiri, orang bodoh-bodoh gitu, Ada yang masukkan sekolah aja Kristen. nggak lulus. Oh, tiap minggu tiap Yang kirim permintaan nggak mau ketik nih gimana Nah. sih? banyak yang malap itu tiap minggu. Halah, Bas. Dah, ganti pemainannya apa Erwin ya, ini terlalu udah nggak dangkal jelas. sih Bas gini. Ya sebentar aku ganti pemain, sabar. Tapi ganti pemain dulu, sabar. Mau alap tiap minggu. Nah itu kan Bentar, aku ganti pemain dulu. mana ada ajarannya baik itu memuliakan mualaf itu kalau kotorannya bisa kau makan kau telan juga itu. Si Kaimana John Kristen Islam. Iya, ngapain Kaimana Bas John Kristen Islam. murtad aneh. Ketik dong si Ya, Kaimana ini, John ketik Islam. beragama hanya untuk memuliakan mualaf. Mualaf itu kalau bisa kotorannya dimakan ditelan sama mereka mah. Bok cemplok, hati-hati ini ya, monolog kalau itu tadi sih masih aman lah. Iya. Agak serem, kepleset Johannes, nanti tiba-tiba. Jandes Salemo Islam atau Kristen? Ya. Jandes Salemo Islam atau Kristen? Jandes Naikin Salemo. aja, nanti kalau ini kan di atas ditanyain nggak ini bisa dikit gitu, nah ya naikin aja. Nah, bro. Nah, naikkan aja nanti kita ini udah Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya. Ya, saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Yang penting kita sudah dapat poinnya. Si kiamat ini dipikirnya si kiamat ini kalau sudah ngerti terjemahan maka semuanya bisa aman gitu di Islam. Padahal tidak seperti itu. Jadi terjemahan itu adalah usaha manusia untuk memahami kemudian bahasa asli. Tetapi terjemahan itu tidak mengulas tentang isi daripada Al-Quran. Ya, terjemahan itu tidak mengulas isi, tetapi hanya menyalin dari kalam Allah ke dalam pemahaman bahasa manusia. Memang sulit untuk menjelaskan ke beliau, dan saya rasa semua orang bisa melakukan seperti kiamat ini, bisa melakukan. Tetapi apakah seperti itu mengkaji Islam itu? Tidak bisa seperti itu mengkaji Al-Quran. Tidak bisa kemudian Al-Quran itu dimaknai seperti pemaknaan bahasa selain daripada Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah hanya sebatas itu saja? Bahwa kitab ini tidak dikaji, kitab yang dimaksud itu adalah kitab apa? Ya, tentu kita menggunakan disiplin ilmu yang lain untuk kemudian mengulas kandungannya. Jadi diterjemahkan, terjemahannya itu kemudian seperti itu adanya, tapi kandungan daripada ayat itu seperti apa kandungannya gitu. Karena ayat itu terjemahan Al-Quran itu bukan kandungan Al-Quran. Ya. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia untuk mengerti kata per kata dari bahasa Qurannya. Nah, kandungannya ini yang harus dipahami. Untuk mengkaji kandungannya kemudian maka dibutuhkan beberapa disiplin ilmu. Dan memang ketika kita ingin mengkritisi Al-Quran, ya tidak bisa hanya dengan modal terjemah, karena yang dikritisi terjemah bukan Al-Quran. Jadi semacam kiamat ini bukan mengkritisi Al-Quran, dia mengkritisi terjemahan. Oke teman-teman, saya kira cukup sebagai pembelajaran untuk kita. Karena kalau kita mengajak si kiamat ini mengkaji original text, ya dia akan lari dari pemahamannya dia sendiri. Karena yang dia pahami Islam itu ya seperti yang tertulis di terjemahan. Sedangkan umat Islam yang paham Al-Quran tidak seperti itu memahami Al-Quran. Nah, kita aja yang tahu ya bagaimana caranya memahami Al-Quran itu, tidak berani kemudian
mentafsirkan atau memberikan sebuah nilai terhadap Al-Quran, apalagi hanya berdasarkan terjemahan. Saya rasa teman-teman ada saatnya nanti si Kiamat ini akan bertemu dengan orang yang bisa memahamkan beliau. Kalau saya pribadi, jujur saya tidak bisa memahamkan beliau, karena memang dasar beliau itu di dalam mengkaji Quran bukan akal, tapi kebencian. Dan juga orang sombong seperti dia itu sudah tidak bisa tidak bisa disadarkan hanya dengan modal ngotot seperti tadi. Jadi yang bagus si Kiamat ini ketemu langsung, duduk berdua berhadapan, terus disuruh membuka data-data. Habis itu ketika dia menjelaskan seperti apa yang ada di linknya, dia ditanya, apakah link yang kamu tunjukkan itu sudah berkesesuaian dengan kitab yang diimani oleh umat Islam? Kalau sudah berkesesuaian berarti Anda benar. Nah, kalau misalnya Kiamatnya mengatakan oh saya tidak tahu, nah berarti disinilah penyakitnya. Karena umat Islam itu kan punya kitab. Nah dia menunjukkan link, ini nih Sahih Bukhari 6868 bertuliskan seperti ini. Nah, akhirnya Islam yang dihujat berdasarkan link. Nah sekarang apakah umat Islam menggunakan kitab yang mereka yang saudara Kiamat itu maksud? Kalau iya, coba tunjukkan. Nah kalau misalnya nanti ketemu seperti itu, kita minta kitabnya yang digunakan umat Islam itu seperti apa di dalam, lalu kita suruh baca. Karena kapasitas seorang pendidik, apalagi mengkritisi Al-Quran, dia minimal harus baca Quran. Bagaimana bisa mengatakan Islam itu salah, Al-Quran itu salah? Kayak tadi Rasulullah Muhammad SAW dituduh sama beliau sebagai gay. Mana hadisnya yang kamu gunakan? Nah diambillah hadis itu. Terus kemudian setelahnya, mana di original teks berbunyi seperti itu. Kan saya sudah 3 kali berhadapan, ikuti iramanya dia. Begitu saya minta hadis, tunjukkan original teksnya, ternyata nggak sama. Tidak sama seperti yang dia sajikan di linknya dia. Oke teman-teman, kita bersabar aja. Insya Allah kedepannya akan ada kabar gembira tentang beliau. Entah beliau itu menjadi mu'alaf kah, atau dipanggil yang memiliki, atau paling tidak dia berhenti menjadi penghujat. Kita akhiri dulu ya teman-teman. Selamat beribadah. Ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.